Selamat pagi kepada Bapak Ibu semua yang sudah bergabung di virtual Zoom pada hari ini. Pada hari Minggu, biasanya tuh orang hari Minggu itu jalan-jalan gitu, atau liburan dan lain sebagainya. Saya apresiasi kepada Bapak Ibu yang posisinya sekarang sedang berada di Zoom. Kemudian kita akan mencoba diskusi bareng terkait mengenai topik, yaitu tentang teknik pembuatan program IG. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen dan kita akan sharing-sharing bahasanya, bukan saya mengajari kepada Bapak Ibu semua ya, akan tetapi saya mohon izin untuk sharing-sharing. Kita diskusi di sesi ini, ada sekitar 2 jam, tadi diinfokan oleh panitia, oleh Pak Randy, bahwasanya saya menyampaikan materi sekitar 60 menit, kemudian 60 menit lainnya dari diskusi. Jadi Bapak Ibu semua yang saya hormati, saya mendapatkan tugas dari Pak Randy untuk menyampaikan materi terkait mengenai teknik pembuatan izin industri. Perkenalkan, nama saya Azumar Abidin. Saya domisili di Jogja, Yogyakarta. Kalau di Jakarta, di kota-kota lain, di kota-kota wisata, Bali dan lain sebagainya, wisatawan itu sedikit gitu. Tapi saya ngalami di Jogja itu masih banyak sekali banyak wisatawan domestik yang datang ke sini. Terutama di Malioboro ternyata ramai sekali. Mungkin seperti itu secara singkat. Jadi Bapak Ibu semua, saya Azumar Abidin, kebetulan saya menekuni di bidang K3, kemudian background pendidikan saya di bidang K3, saya alumni Undip. Kemudian saat ini saya jadi staf pengajar di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Ini beberapa berkaitan mengenai pengalaman kerja saya. Saya dulu pernah bekerja di PT Hens ABC Indonesia di daerah Daan Mogot, mungkin agak dekat dengan kantor Mediatama yang ada di Kembangan gitu ya. Saya ada di Daan Mogot, saya jadi staf di sana. Kemudian saat ini saya jadi staf mengajar di Teknik Lingkungan, di Prodi atau jurusan Teknik Lingkungan di Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan di Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta. Sebelumnya Bapak Ibu, ini adalah terkait mengenai sertifikasi saya, beberapa sertifikasi yang saya dapatkan. Saya kira Bapak Ibu sudah mengetahui berkaitan hal tersebut, bahwasanya ketika kita ingin jadi seorang profesional, jadi seorang praktisi, maka yang diaku adalah kompetensi di bidangnya. Meskipun saya sebagai seorang dosen, gitu ya, seorang pengajar, saya pun mempunyai beberapa sertifikasi terkait mengenai K3, karena sudah menyemplung, sudah terjun di bidang K3. Kalau di akademik itu, di dosen itu ada sertifikasinya juga, namanya Serdos atau sertifikasi dosen, itu mengeluarkan Kementerian Pendidikan. Nah, terkait mengenai K3 ini dari beberapa, ada mulai dari Kemenaker, ada dari BNSP, dan lain sebagainya. Jadi saya ada lead auditor ISO 45 tentang sistem manajemen K3, gitu. Ada IMU, ada Ahli Higienis Industri Muda, kemudian ada K3 Lingkungan Kerja. Dan kebetulan pada topik kali ini kita akan diskusi terkait mengenai higien industri atau biasa disebut dengan industrial hygiene di dunia internasional, Ibu Bapak semua. Di Kemenaker juga sudah ada skemanya ataupun ada namanya ahli K3 Lingkungan Kerja. Dulu saya ikut pelatihan pembinaan ini di media juga, ketemu sama Mas Randy gitu ya, jalan-jalan lagi perkes dan lain sebagainya. Mungkin sekitar 1 tahun yang lalu. Kemudian ada beberapa sertifikasi lainnya bisa Bapak Ibu lihat. Kemudian aktivitas saya saat ini, saya masih aktif jadi seorang home base saya, tempat kerja saya di teknik lingkungan atau di jurusan teknik lingkungan. Kemudian saya juga sering melakukan assessment, jadi seorang asesor kompetensi K3 di sebuah LSP. Kemudian jadi auditor eksternal juga, audit eksternal ISO 45001, kemudian audit ISO 21000 tentang sistem manajemen organisasi pendidikan. Mungkin sekitar 5 hari yang lalu saya ngaudit salah satu universitas di Denpasar juga. Kemudian jadi konsultan K3, instruktur HSE terkait mengenai kompetensi saya di bidang HSE. Dan sekarang ya banyak kerjaan-kerjaan yang tentang AMDAL. Ya. Mungkin Bapak Ibu familiar sih tentang AMDAL. Ya. Baik Ibu Bapak semua yang saya hormati, mungkin itu pengenalan dari saya, salam kenal dari saya, salam hormat. Siapa tahu ada diskusi, ada yang ingin disampaikan, silahkan nanti kita diskusi di sini. Kita bareng-bareng sharing-sharing pada kesempatan kali ini. Ada waktu sekitar 2 jam. Kita terbuka saja, kita coba lebih enak ya pendekatan diskusi ngopi darat gitu. Kalau ngopi online di sini diskusi tentang higien industri. Saya kira seperti itu Bapak Ibu semua. Dan perlu saya sampaikan di sini kita akan mendiskusikan, kita akan berdiskusi yaitu berkaitan mengenai K3 lingkungan kerja ya. Yaitu K3 lingkungan kerja ada regulasinya, tadi disampaikan di awal ada Nikapro itu yang terkait mengenai regulasi-regulasi
Jadi Bapak Ibu bisa klik di sana, ada Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu tentang K3 lingkungan kerja. Di situ mengatur tentang standar-standar tentang nilai ambang batas, nilai ambang batas terkait mengenai faktor biofisik, kimia, biologi, kemudian ergonomi, psikologi, dan lain sebagainya di dalam compliance atau regulasi tersebut. Jadi silakan Bapak Ibu diklik saja di sana terkait mengenai regulasi tersebut kalau ingin berdiskusi ataupun ingin mendalami tentang K3 lingkungan kerja. Di situ disampaikan bahwa K3 lingkungan kerja adalah kegiatan untuk menjamin, melindungi keselamatan dan kesehatan bekerja dan pengendalian lingkungan kerja. Jadi ketika Bapak Ibu berada di sebuah perusahaan, di sebuah instansi, di sebuah organisasi, dan Bapak Ibu berada di dalamnya, maka Bapak Ibu ada proses namanya pengenalan potensial bahaya. Kita kenali, ada potensial bahaya apa yang ada di tempat kerja kami. Ya, itu berbagai macam, tergantung sektor-sektor industrinya. Ketika saya ke konstruksi, maka Bapak Ibu harus tahu, oh ternyata di sektor konstruksi pengendalian dari mulai antisipasi bahaya, pengenalan bahaya sampai ke pengendaliannya itu seperti apa. Itu berbeda masing-masing spesifikasinya sesuai dengan proses produksinya masing-masing. Dan yang menarik lagi, regulasi Permenaker 5 2018 ini yang sebelumnya ada di Permenaker nomor 13 tahun 2011, yaitu tentang NAB faktor biofisik dan kimia, itu sudah tidak berlaku lagi. Dan yang menariknya tambahannya itu diatur adalah tentang hygiene sanitasi lingkungan kerja. Sebelumnya itu tidak ada yang mengatur, tidak ada yang mengacu ataupun mereferensi bagaimana sih sanitasi lingkungan kerja itu aturannya atau standarnya. Itu tidak ada. Nah, di sini kita akan diskusikan terkait mengenai hal-hal tersebut, gitu ya. Kita akan coba lihat di sini. Jadi regulasi inti yang tadi saya sampaikan ada berkaitan mengenai K3 lingkungan kerja ini. Kemudian yang kedua, kita akan melihat di sini akan mengenal potensial-potensial bahaya dari faktor bahaya fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi itu sebagaimana. Oke, kemudian Ibu Bapak semua, nah di dalam Permenaker 5 2018 diatur mengenai faktor-faktor bahaya tersebut. Ketika kita berbicara mengenai kompetensi, gitu kan, ada namanya ahli K3 lingkungan kerja yang notabene di situ ada di regulasi Permenaker 2018. Kemudian di BNSP ada istilah sertifikasi atau SKKN-nya di sana, ada namanya HIMU. Ada namanya HIMU, ada namanya HIMA, ada namanya HIU. Tapi bukan ikan hiu ya di sini. Yang dimaksud di sini, ini kenapa di grup Pak Randy jadi ramai gitu, grup K3 lingkungan kerja. Ya, di dalam SKKN ini ataupun BNSP, di situ ada hygiene industri muda levelnya. Jadi ahli higienik industri muda, ahli hygiene industri media, dan ahli hygiene industri utama. Kalau di sektor tambang dan sektor migas, maka di ESDM itu, di dalam Permen ESDM diatur juga bahwasanya ketika personil yang melakukan pengukuran lingkungan kerja harus tersertifikasi ahli higiene industri muda, media ataupun utama sesuai dengan kompetensi atau skillnya. Kalau di dunia internasional itu namanya sertifikasinya namanya CIH, Ibu Bapak. Sertifikasinya namanya CIH atau biasa disebut dengan Certified of Industrial Hygiene. Ini prestis sekali. Kalau tidak salah biaya sertifikasinya saja sekitar 17 juta ya, belum training dan lain sebagainya. Di Indonesia masih beberapa orang saja yang mendapatkan sertifikasi of industrial hygiene ini. Dan biasanya orang-orang ini, orang-orang yang bekerja di daerah-daerah ataupun kawasan-kawasan luar negeri, perusahaan-perusahaan asing, entah itu di Qatar, entah itu di Uni Emirat Arab dan lain sebagainya. Itu adalah tuntutan-tuntutan internasional sebagai seorang profesional praktisi di bidang industrial hygiene. Kalau di Indonesia sendiri ada dua komponen itu. Yang pertama adalah ahli higiene industri yang dikeluarkan oleh Kemenaker. Kemudian yang kedua ada di dalam BNSP itu adalah HIMU, HIMA, dan HI. Seperti itu secara garis besarnya, lingkupnya Ibu Bapak semua. Nah, berkaitan mengenai standar juga, maka di Indonesia regulasi compliance di Indonesia masih sangat minim sekali berkaitan mengenai industrial hygiene, Ibu Bapak. Maka
orang Indonesia di Indonesia biasanya merujuk ke berbagai sumber referensi lainnya. Salah satunya adalah ICGH. Jadi American Conference of Government Industrial Hygiene. Ini adalah salah satu yang menjadi kiblatnya di sini, ya, berkaitan mengenai faktor bahaya biologi, faktor bahaya kimia. Referensi dosnya adalah biasanya mengacu ke sini. Saya berikan contoh, berkaitan mengenai berapa sih nilai ambang batas terkait mengenai benzen, toluen, dan lain sebagainya. Di Indonesia, di regulasi Indonesia, beberapa itu tidak ada. Dan biasanya mengacunya ke sana, memilih sebuah standar di sana. Bisa dalam bentuk e-books-nya atau bisa dalam bentuk hub-nya. Itu berapa dolar itu kalau tidak salah. Itu perusahaan-perusahaan yang biasanya membeli standar tersebut. Yang paling banyak biasanya di sektor tambang dan migas. Kemudian ada juga berkaitan mengenai NIOSH, Bu Bapak. Di situ terkait mengenai National Institute for Occupational Safety and Health. Ada juga tentang apa? Ini salah satu terkait mengenai faktor bahaya biologi. Biasanya orang-orang Indonesia ataupun BSN ataupun berbagai perguruan tentang standar itu mengacu ke apa ini. Salah satu contoh adalah berapa sih standar atau parameter pengujian di dalam E. coli. Biasanya mengacu ke apa ini? American Public Health Association. Metodenya dan lain sebagainya. Ini terkait dengan standar internasional. Di Indonesia sendiri ada namanya di BSN, atau biasanya yang paling kita lihat untuk parameter-parameter pengukuran di lingkungan kerja. Misalkan bagaimana sih mengukur sebuah kebisingan di tempat kerja, metodenya seperti apa, standarnya bagaimana, itu keluarlah sebuah SNI, Standar Nasional Indonesia. Termasuk ketika kita berbicara mengenai iklim kerja, termasuk ketika kita berbicara mengenai getaran, dan lain sebagainya, Bapak Ibu semua. Itu ada SNI-nya, bagaimana pengukuran-pengukuran tersebut. Apalagi ketika perusahaan Bapak Ibu menjadi perusahaan bergerak di bidang PJK 3 uji riksa, melakukan pengukuran-pengukuran di lingkungan kerja, maka harus ada metodenya yang diacu di sana. Apalagi nanti terakreditasi KAN 17025 dan lain sebagainya, itu mengacu ke dalam sebuah standar. Nah, kita akan mengenal di sini berkaitan mengenai industrial hygiene atau higiene industri, Ibu Bapak semua. Maka di dalam industrial hygiene ada konsep namanya antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan controlling di sana. Ya, jadi prinsipnya di dalam bukunya Fundamental of Industrial Hygiene, keluarannya Barbara, saya kira Bapak Ibu sudah tahu ya, kalau sudah menekuni menggeluti di bidang industrial hygiene, ada edisi ke-6 atau ke-5 itu disampaikan bahwasanya di dalam pengelolaan sebuah higiene industri atau industrial hygiene ada upaya untuk mengantisipasi, merekognisi, mengevaluasi, dan mengendalikan faktor bahaya lingkungan kerja. Secara garis besar poinnya adalah sehingga apa? Meminimalisir dampak yang ditimbulkan dari faktor-faktor bahaya tersebut terhadap pekerja di sana. Subjeknya adalah para pekerja yang bekerja di perusahaan tersebut. Jadi ada 4 komponen, Ibu Bapak. Yang pertama diingat-ingat ya, kita antisipasi, kita rekognisi, kemudian kita evaluasi, dan kita controlling di sana. Gitu ya, Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya, apa itu antisipasi dan lain sebagainya, maka kita bisa lihat secara garis besar, antisipasi itu kita membuat sebuah prediksi sebuah potensi bahaya. Kira-kira di tempat kerja saya ada prediksinya, estimasinya potensi bahayanya itu apa. Itu garis besar. Kemudian yang kedua, kita rekognisi, kita kenali. Setelah kita estimasi, kita kenali. Oh, di lingkungan kerja saya, di tempat kerja saya, ada berapa potensial bahaya tentang faktor-faktor potensi bahayanya. Dari faktor bahaya fisik, kemudian faktor bahaya kimia, faktor bahaya biologi, kemudian faktor bahaya ergonomi, dan faktor bahaya psikologinya. Itu berkaitan dengan hal-hal tersebut. Setelah itu, maka tahapan selanjutnya yaitu terkait mengenai evaluasinya. Bagaimana kita melakukan evaluasi dari pengenalan faktor-faktor bahaya tersebut. Dengan cara apa? Biasanya ketika kita sudah melakukan pengukuran, maka kita bandingkan dengan sebuah NAB-nya. Kemudian akan kita lihat dampaknya itu seperti apa.
Ketika itu melebihi dari NAB, maka kita kendalikan. Bagaimana cara pengendaliannya? Itulah Ibu Bapak semua. Secara garis besar yang terkait mengenai siklus atau 4 komponen di dalam sebuah industrial hygiene. Gitu ya. Nah, kemudian kita akan melihat berkaitan mengenai pengenalan hazard di sana. Jadi ketika kita ngomonginnya adalah industrial hygiene, maka unsur safety, Bapak Ibu semua, unsur safety itu kita tinggalkan sejenak. Maka yang akan lebih fokus di sini adalah terkait mengenai unsur kesehatan kerjanya. Jadi yang ngomongin berkaitan dengan kecelakaan kerja, kita tinggalkan sejenak. K3 itu keselamatan dan kesehatan kerja. Kita ngomongin tentang kesehatan kerja. Tentang lebih fokusnya adalah tentang industrial hygiene. Maka kita bisa lihat di dalam pengenalan sebuah bahaya, ada karakteristik tempat kerjanya di sana. Ya. Ada penilaian resikonya di sana. Ada pola pajanannya di sana. Jadi potensial hazard tersebut kita akan identifikasi, kita akan kenali, kita akan ukur dan akan kita kendalikan di sana. Itu secara garis besarnya. Maka kita akan melihat di sini di dalam Permenaker nomor 5 tahun 2018, yaitu berkaitan mengenai 5 faktor bahaya lingkungan kerja, Ibu Bapak. Yang pertama ada apa? Ada namanya faktor bahaya fisik. Kemudian yang kedua, ada namanya faktor bahaya kimia. Ada namanya faktor bahaya biologi, psikologi, dan ergonomi, Bapak Ibu. Ini ketika kita melihat sebuah regulasi Permenaker nomor 5 tahun 2018. Nah, maka kita lihat, kita kenali. Jadi faktor bahaya fisik itu apa saja kita kenali, Bapak Ibu semua. Kita akan masuk ke dalam ranah antisipasi sebelum kita akan masuk ke dalam bagaimana teknik pembuatan programnya, gitu ya. Maka di dalam faktor bahaya fisik di situ, salah satu contohnya ada namanya kebisingan, ada getaran, ada pencahayaan, ada radiasi, tekanan udara, dan iklim kerja. Itu yang tersistematis, itu yang teridentifikasi kategori di dalam Permenaker 5 2018. Jadi iklim kerja itu tergabung dari dalam 4 komponen di sana, yaitu berkaitan dengan kelembaban, kecepatan udara, ya, suhu dan radiasi. Maka setelah ini Bapak Ibu harus tahu berkaitan mengenai apa? Yang pertama adalah kira-kira tempat-tempat kerja seperti apa yang mempunyai potensi bahaya kebisingan, yang ada potensi bahaya getaran, yang ada potensi bahaya pencahayaan dan lain sebagainya. Harus tahu Bapak Ibu semua. Dan itu harus dilakukan pengendaliannya. Begitu ya? Nah, saya berikan contoh misalkan. Salah satu contoh saja tentang kebisingan, maka Bapak Ibu harus melakukannya. Oh, ternyata di tempat kerja saya ada sumbernya, ada noise, yaitu tentang kebisingan. Maka Bapak Ibu setelah tahu di sana ada kebisingan, kita lakukan measurement. Kalau di dalam ISO 45001, maka ada di dalam klausel 9.1. Yaitu tentang apa? Pengukuran, analisis, kemudian evaluasi, Bapak Ibu semuanya. Di dalam sebuah ISO ataupun sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja tentang ISO 45001. Begitu Bapak Ibu semua. Jadi kita lakukan pengukuran di sana, bagaimana kebisingan yang ada di tempat kerja saya gitu. Apakah ini di bawah nilai ambang batas? Ngomonginnya bukan baku mutu lagi, karena ini adalah tempat kerja. Harus dibedakan. Bukan kebisingan di LH, lingkungan hidup, akan tetapi kebisingan di tempat kerja. Menggunakan standarnya adalah NAB, bukan baku mutu. Kalau ngomongin baku mutu adalah Permen LH ya, lingkungan hidup di sana. Aspek di sini adalah lingkungan kerja itu NAB. Setelah kita lihat diukur, maka kita akan tahu, oh ternyata kebisingan di tempat saya masih di bawah baku mutu, masih di bawah nilai ambang batas. Berapa nilai ambang batasnya itu diatur juga di dalam Permenaker nomor 5 2018 dari berbagai referensi di sana. Maka dari ini kita bisa lihat ada jenis-jenis kebisingan di sana. Dari kebisingan kontinu, terputus-putus, impulsif, dan lain sebagainya. Kita bisa lihat di sini, Bapak Ibu, saya kenalkan salah satu potensial hazard saja, adalah tentang noise di sana.
Maka ada beberapa contoh pekerjaan yang ingin saya sampaikan di sini terkait mengenai kebisingan. Salah satunya adalah misalkan pekerjaan menggergaji. Ada suara di sana. Termasuk orang yang melakukan pengaturan pesawat atau juru parkir pesawat di sana. Jadi di sana akan ada noise di sana. Termasuk di dalam sebuah proses produksi di sebuah industri. Ya, ada mesin-mesin, boiler dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh pekerjaan yang mempunyai potensial hazard tentang faktor bahaya fisik. Dalam hal ini adalah noise. Maka kita akan bisa lihat di sana ada NAB-nya. Nilai ambang batasnya berapa sih? Ada 85 desibel selama 8 jam kerja. Kalau kebisingannya sampai 98 desibel seperti apa, Pak? Berapa NAB-nya? Silahkan Ibu Bapak lihat di standar. Di baku mutu di sana. Di NAB-nya di sana. Nilai ambang batas di Permenaker 5 2008. Silakan detailnya lihat di standar. Jadi masing-masing ketika kebisingannya semakin tinggi, maka pekerja yang diperbolehkan untuk berada di tempat kerja tersebut semakin singkat atau semakin sedikit. Kemudian setelah kita tahu nilai ambang batasnya dan melebihi hal tersebut, maka kita akan bisa lihat di sana ada dampaknya. Dampak dari kebisingan itu apa? Nah, ini masuk di dalam sebuah nanti programnya. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah manajemen risiko K3 atau HIRA-DC, gitu ya, maka akan ketemu dampak dari orang yang terpapar kebisingan itu seperti apa sih? Maka setelah kita lakukan pengendalian, maka kita lakukan program. Maka sebuah perusahaan atau instansi membuat semacam program. Apa saja? Nanti kita diskusikan di belakang. Sebelumnya kita kenali dulu, maka ada dampak-dampak yang ditimbulkan terkait mengenai orang yang terpapar kebisingan. Bisa terjadi gangguan pendengaran, itu so pasti ya. Ketika NAB-nya itu sudah melebihi dari nilai ambang batas. Dan pekerja tersebut sudah bekerja melebihi sesuai dengan standar. Jelas juga ada gangguan komunikasi, ada gangguan fisiologi, ada gangguan psikologis juga di sana. Bisa jadi cepat marah, gitu, gangguan susah tidur, ya, dan lain sebagainya. Itu secara garis besar berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan ketika orang terpapar sebuah kebisingan. Nah, ini teman-teman semua, Ibu Bapak, berkaitan mengenai nilai ambang batas sebuah kebisingan, maka ini adalah NAB-nya. Ada sebuah standar yang diaturnya. Ketika terpapar 8 jam, maka kebisingan yang diperkenankan atau diperbolehkan adalah 85 desibel dan seterusnya. Silakan dilihat di regulasi. Selanjutnya, coba Bapak Ibu, tadi saya sudah mengenalkan ada beberapa potensial hazard, mulai dari iklim kerja, kebisingan, getaran, dan lain sebagainya. Ketika Bapak Ibu saya berikan sebuah gambar di sini, maka Bapak Ibu, ketika saya minta, Bu, Pak, ada potensial hazard apa saja ketika Bapak Ibu melihat sebuah gambar ini? Silakan dijawab di dalam hati. Kalau mau diskusi nanti di akhir gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa mengenali. Di sini ada beberapa potensial hazard yang bisa kita kenali, yang bisa kita identifikasi. Ini adalah salah satu contoh pekerjaan atau tempat kerja yang di dalamnya itu pengecoran logam, Bapak Ibu. Ini adalah pengecoran logam. Maksud yang ingin saya sampaikan adalah di dalam pengecoran logam ini membutuhkan suhu sampai 1000 derajat Celcius. Bayangkan, Bapak Ibu melihat mendidihkan air saja itu suhunya 100 derajat. Dan ini di dalam pengecoran logam, seperti halnya pengecoran baja, itu membutuhkan suhu itu 1000 derajat. Apa yang terjadi? Air panas kena kulit saja udah luar biasa ya, apalagi dengan suhu 1000 derajat Celcius. Kira-kira potensial bahayanya apa? Mulai dari heat stress-nya gitu ya, terkait iklim kerja dan lain sebagainya. Kita bisa identifikasi. Selanjutnya, ada faktor bahaya biologi atau biological hazard di sini. Di dalam biological hazard, salah satunya adalah contohnya adalah virus. Termasuk virus COVID-19 ini. COVID-19 atau corona ini, Bapak Ibu semua, termasuk juga di dalam faktor bahaya biologi. HIV juga sama. Influenza itu salah satu contoh
terkait virus yang itu merupakan potensial hazard biologi. Ya, misalkan orang di tambang yang biasa kerja menggunakan roster, gitu ya, meninggalkan keluarga, anak istri, misalkan sekitar 2 bulan, biasanya roster 82, itu 8 minggu itu on, kemudian 2 minggu itu off. Kemudian sudah lama tidak ketemu istri, misalkan kemudian jajan sembarangan di daerah-daerah tambang, oleh-olehnya gitu. Itu kenapa di tahun 2004 itu ada regulasi yang mengeluarkan di pedoman itu penanggulangan HIV/AIDS di tempat kerja. Tempo lalu HIV/AIDS di tempat kerja itu banyak sekali karena kemungkinan salah satu kemungkinannya adalah banyak orang yang suka jajan ataupun yang saling membutuhkan. Begitu ya, Bapak Ibu semua. Next, bakteri juga sama. Jadi bakteri, virus, jamur itu merupakan salah satu contoh tentang faktor bahaya biologi. TB paru atau TBC itu salah satunya. Bayangkan ketika di dalam sebuah proyek konstruksi ada salah satu pekerja terkena TB paru dan ia bekerja bersama dengan yang lainnya, maka penularannya itu cepat sekali. Ya, dari mulai alat makan dan lain sebagainya. Maka inilah salah satu tugas seorang HSE, tugas seorang industrial hygiene, tugas seorang safety officer K3 dan lain sebagainya, yaitu tentang mengelola faktor-faktor bahaya tersebut. Apalagi yang paling banyak sering ditemukan adalah di dalam faktor bahaya biologi orang-orang ataupun yang bekerja di rumah sakit. Itu banyak sekali faktor bahaya biologi. Atau apalagi ketika kita berbicara mengenai infeksi nosokomial gitu ya. Sering sekali perawat atau tenaga-tenaga kesehatan yang ada. Termasuk jamur Bapak Ibu. Ini jamur beneran ya, bukan sudah lama menjomblo terus jamuran gitu ya. Tapi jamur beneran ya. Termasuk faktor Bapak Ibu semua. Jadi faktor ini termasuk adalah nyamuk, lalat, ini termasuk faktor bahaya biologi. Saya berikan contoh. Salah satu tempat yang endemis adalah salah satu tempat yang di dalam epidemiologi ada istilah namanya endemis, pandemis, dan sporadis juga ya. Endemis, pandemi, kemudian epidemi, dan sporadis. Maka endemis adalah penyakit tersebut merupakan yang berada di daerah ciri khas wilayah tertentu. Saya berikan contoh, Papua. Papua adalah endemis malaria. Ketika Bapak Ibu kerja sebuah tambang, saya punya teman sekitar 6 orang, angkatan saya, itu kerja di Freeport, Bapak Ibu. Jadi dia apa? Ketika bekerja di Papua, di Freeport itu, dia selalu apa? Diidentifikasi. Gitu. Oh, ternyata di tempat saya, di Papua ini adalah endemis malaria. Bagaimana caranya? Obat anti malaria, ya, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh. Termasuk ketika kita melihat ke filariasis, gitu ya. Jadi yang disebabkan oleh nyamuk, salah satu contohnya atau kaki gajah di daerah-daerah Lampung ataupun orang-orang yang bekerja biasanya di daerah kelapa sawit, tambang dan lain sebagainya. Ketika wilayahnya adalah endemis filariasis ataupun kaki gajah, maka di situ harus sebagai seorang HSE atau K3, bagaimana cara memproteksinya, termasuk ketika demam berdarah dan lain sebagainya. Itulah contoh terkait mengenai biological hazard. Termasuk dengan COVID-19 ini ya, Bapak Ibu semua. Jadi COVID-19 ini salah satu faktor bahaya biologi, dan ketika kita ingin melakukan bagaimana kita membuat program di sana. Menarik gitu. Vaksin, ya. Vaksin adalah salah satu upaya preventif Bapak Ibu. Ya. Jadi bukan hanya dengan vaksin kita tidak akan terkena lagi tentang COVID itu. Saya kebetulan kemarin Sabtu itu vaksin juga, vaksin tahap kedua sudah selesai. Jadi ketika kita sudah vaksin kedua, maka kekebalan tubuh di dalam imun sekitar 80% lebih efektif daripada vaksin pertamanya. Jadi semakin daya tahan tubuh untuk terserang COVID itu semakin menjadi kuat itu. Tapi ketika vaksin tahap pertama itu efektivitasnya masih sekitar 15-20%. Kan tapi ketika sudah vaksin kedua gitu ya, maka bisa mencapai 80-85% bisa. Akan tetapi gitu ya, ada tapinya. Itu setelah sekitar masa pembentukannya sekitar 15-20 hari setelah divaksin. Kita akan diskusi lagi, ada faktor bahaya ergonomi, ada faktor bahaya psikologi, dan lain sebagainya. Saya tidak akan menyampaikan secara detail di sini. Gitu. Silakan Bapak Ibu bisa mencari atau ketemu di lain kesempatan saja. Kita akan sedikit masuk ke dalam teknik pengendalian bahaya. Tadi disampaikan oleh panitia. Di dalam antisipasi, rekognisi, kemudian evaluasi, dan terakhir adalah controlling. Bagaimana cara pengendalian bahaya di lingkungan kerja itu?
Maka salah satu menggunakan prinsipnya yaitu tentang ESRA tadi. Saya selalu menyebutnya, menyingkatnya dengan sederhana itu ESRA. Saya sampaikan kepada para peserta saya, entah itu para mahasiswa saya ataupun para peserta klien saya di dalam ISO 45001 ketika saya melakukan konsultasi dan lain sebagainya pada saat saya mengaudit dan lain sebagainya, itu menggunakan konsep ESRA. Jadi eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif, APD, ESRA, hanya double gitu. Itu cara menyingkat sederhananya. Bagaimana di dalam konsep ini? Nah, lagi-lagi di dalam ISO juga diatur di pengendalian operasi di klause 8. Mungkin Pak Denny juga tahu di klause 812 ya. Nah, pengendalian operasi. Jadi di dalam kita melakukan pengendalian potensial bahaya, di situ di dalam ISO standar internasional diatur juga sesuai dengan hierarkinya. Eliminasi, substitusi, rekayasa teknis, administratif dan saat saya audit juga selalu saya tanyakan pada salah satu auditinya. Coba tolong berikan kepada saya dokumen tentang hierarki atau manajemen risiko. Saya lihat pengendaliannya. Apakah pengendaliannya APD semua? Nah, itu pasti jadi sebuah temuan ya. Itu observer ataupun minor itu. Saya kira seperti itu. Jadi di dalam sebuah pengendalian K3 ataupun industrial hygiene itu menggunakan konsep hierarki. Jangan langsung ujuk-ujuk itu APD. Saya sampaikan sekali lagi kepada Bapak Ibu semua. Pengendalian APD adalah pengendalian paling lemah di dalam hierarkinya. Termasuk ketika Bapak Ibu menggunakan sebuah masker tentang antisipasi potensi bahaya adalah COVID gitu. Ini adalah pengendalian paling lemah. Ya, PPE gitu ya, Personal Protective Equipment itu pengendalian paling lemah. Maka kita bisa menggunakan hierarkinya. Dari mulai kita tidak berkerumun dengan banyak orang, kemudian jaga jarak termasuk di dalam isolasi ataupun rekayasa teknisnya dan lain sebagainya. Kita akan diskusi di belakang. Maka saya berikan contoh saja singkatnya. Ini adalah beberapa contoh berkaitan mengenai pengendalian kebisingan. Saya berikan contoh ketika saya tulis narasinya seperti ini. Ketika kita membuat sebuah pengendalian, kasusnya adalah noise, karena saya tadi mengambil salah satu potensi bahayanya adalah kebisingan. Maka ketika kita itu tidak bisa melakukan pengendaliannya eliminasi, kemudian substitusi itu tidak bisa, dan biasanya yang paling banyak kita bisa lakukan adalah di level ketiga ini, yaitu tentang rekayasa teknis. Saya berikan contoh seperti ini. Isolasi mesin, modifikasi, kita pasang cover, kita pasang penyekat dinding, langit-langit, kedap suara, dan lain sebagainya. Ini masuk di dalam rekayasa teknis. Kemudian selanjutnya di dalam pengendalian administratifnya, itu masuk ke dalam apa? Kita akan lihat di sini, yaitu tentang ruang kontrol. Kita pasang kontrol panel. Kita atur waktu kerjanya. Kita kurangi waktu paparannya. Orang tersebut tidak maksimal bekerja di ruangan tersebut atau area-area di situ. Kita buat rotasi kerja. Kita buat sebuah pelatihan tentang K3, tentang industrial hygiene, tentang kebisingan, dan lain sebagainya. Itu salah satu contoh terkait mengenai pengendalian administratif. Kemudian selanjutnya, terkait mengenai pengendalian administratif lainnya apa? Kita bisa lakukan dengan pemeriksaan kesehatan. Ada namanya audiometri. Ya, alatnya namanya audiogram. Alat untuk mengukur betul tidak sih orang yang terpapar kebisingan setiap harinya di sana terjadi penurunan pendengarannya. Itu alatnya namanya audiometer. Jadi ada namanya pemeriksaan khusus. Ya, ada namanya pemeriksaan khusus yaitu pemeriksaan audiometri. Kemudian kita juga lakukan pengukuran, pemantauan kebisingan, termasuk mapping noise-nya Bapak Ibu semua. Dan yang terakhir, yaitu kita lakukan tentang penggunaan APD atau menggunakan air plug atau air mouth. Saya kira seperti itu secara contoh simpelnya terkait mengenai pengendalian sebuah kebisingan. Dan ini bisa Bapak Ibu aplikatifkan, diterapkan di sebuah perusahaannya ketika ada salah satu perusahaannya yang di tempat kerjanya memiliki potensial hazard tentang noise tersebut. Nah, kemudian kita akan sedikit masuk ke dalam topik kita, yaitu tentang teknik pembuatan sebuah program higiene industri itu seperti apa. Konsepnya di dalam membuat sebuah program, yaitu ada 4 konsep. Di higiene industri ada 4, antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Maka di dalam program hygiene industri itu 4 juga. Ada upaya promotif,
preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Ini mengacu ke dalam sebuah teori Winslow, itu ada namanya di dalam teori apa namanya, sorry saya agak lupa, yaitu 5 level of prevention di dalam public health. Jadi dalam 5 level of health seperti ini. Ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Apa saja di sana? Yang pertama adalah kita lakukan upaya-upaya promotif. Ini yang salah satunya, promotif di sana. Kemudian kita lakukan preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Bagaimana penerapan di lapangannya? Kita akan coba diskusikan bersama-sama. Salah satunya adalah dengan cara kita melakukan upaya-upaya seperti itu adalah peningkatan atau meningkatkan pengetahuan para pekerja dengan cara promosi-promosi tentang industrial hygiene, promosi-promosi tentang kesehatan kerja. Kemudian kita lakukan preventif, upaya-upaya preventif. Termasuk vaksin COVID itu masuk di dalam preventif ya Bapak Ibu. Vaksin itu bukan obat ya, dan belum ada obatnya COVID itu. Vaksin itu adalah salah satu masuk di dalam sebuah upaya preventif. Mungkin Bapak Ibu kalau punya anak kecil ada namanya imunisasi. Imunisasi pada anak kecil ada dari mulai rubella gitu ya, kemudian campak, dan itu salah satu upaya preventif. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu tentang pengobatan ataupun kuratif, dan ini biasanya masuk ke dalam ranahnya seorang medis atau seorang tenaga kesehatan, dalam hal ini adalah dokter. Bagaimana dengan dokter yang hubungannya dengan K3? Ada, gitu ya, Bapak Ibu ya. Maka di dalam PP nomor 7 tahun 2019 tentang penyakit akibat kerja, di situ diatur siapa sih yang berhak mendiagnosa bahwasanya pekerja tersebut terkena PAK, penyakit akibat kerja, akibat pekerjaannya itu. Siapa yang memiliki kompetensi di bidang itu? Di situ diatur. Salah satunya adalah dokter umum yang memiliki kompetensi sertifikasi tentang Diperkes atau dokter K3. Oh, yang kedua, ada namanya dokter SPOK, dokter spesialis okupasi. Satu-satunya di Indonesia cuma ada di UI gitu ya. Dan itu kerjasamanya dengan Kemenaker. Jadi spesialis okupasi, dokter spesialis kedokteran kerja. Itu secara garis besar. Saya kira seperti itu. Kemudian program-program apa saja yang bisa kita laksanakan? Program kerja apa yang bisa kita lihat berkaitan mengenai pembuatan sebuah program tentang hidup industri, yaitu pemantauan lingkungan kerjanya, Bapak Ibu semua. Jadi kita lihat di sana bahwasanya faktor-faktor bahaya fisik kita lakukan pengukuran dari kebisingannya, getarannya, pencahayaannya, iklim kerjanya, dan lain sebagainya. Termasuk ketika tempat kerja Bapak Ibu ada potensial-potensial bahaya tentang faktor bahaya kimianya. Saya berikan contoh Bapak Ibu. Di industri migas yang sering kali terjadi dan belum banyak dilakukan evaluasi adalah benzen. Bapak Ibu mungkin tahu benzen ya. Benzen itu zat-zat senyawa aromatik. Kalau Bapak Ibu tahu, kalau mengisi di SPBU, gitu, maka nozzle itu akan sudah keluar semacam fume atau uap di sana. Kan ada bau-bau gimana gitu ya. Atau kalau bahasa mudah dicerna di masyarakat itu orang-orang yang sering ngelem gitu ya. Ada bau-bau seperti apa? Itu namanya zat aromatiknya ada kandungan benzen. Nah, benzen itu masuk di dalam faktor bahaya kimia. Ada salah satu klien saya gitu. Pak, di tempat kerja saya itu ada kandungan benzen. Bagaimana cara pengukurannya, Pak? Saya bingung, Pak. Gitu. Nggak tahu piye caranya. Vendornya apa, Pak? Bagaimana cara analisanya? Bagaimana evaluasinya? Itu salah satu. Maka saya berikan, Bu, Bapak, ketika di dalam source-nya ada benzen, BTX biasa dikenal dengan. BTX itu benzen ethylene toluene silane. Itu salah satu senyawa aromatik. Salah satunya di Pertamina itu kan, ketika di migas dan itu pasti ada benzen. Maka kita lakukan pengukuran di sana. Oh, kita tangkap, kita ukur pengukuran benzen di dalam udara misalkan. Juga kita bisa ukur benzen di dalam tubuh pekerja, di dalam manusianya. Jadi kita lihat di situ misalkan, oh di dalam lingkungan udaranya ataupun lingkungan tempat kerjanya kandungan benzen itu berapa? Maka di situ standarnya ada 0,05 ppm gitu ya. Ketika melebihi dari itu maka ada potensial resikonya karsinogenik Bapak Ibu. Masuk ke dalam A2, terkonfirmasi bahwasanya benzen itu terkonfirmasi dapat menyebabkan sebuah kanker. Maka kita ada rumusnya, ada analisa secara ilmiahnya bahwasanya resikonya bisa terjadi kanker atau tidak. Itu bisa ada Bapak. Kaji. Itu yang sering terjadi dan belum banyak dilakukan oleh sebuah perusahaan-perusahaan yang belum levelnya belum atas.
Maka kita lakukan pengukuran bensin di sebuah lingkungan kerja. Setelah kita lihat, oh ternyata bensinnya itu masih di bawah NAB. Oh ternyata bensinnya di atas NAB. Kemudian kita ceklah juga bensin tersebut di dalam tubuh pekerjanya. Dengan cara apa? Bisa juga dengan cara fenol urinnya. Kita cek urinnya, kemudian kita lakukan analisa gitu ya di sana. Oh ternyata pekerja tersebut kandungan bensinnya seperti apa? Apakah ada kandungan bensin dan melebihi dari NAB-nya? Itu sederhananya. Maka kita bisa membuat sebuah program, yaitu apa? Pemeriksaan kesehatan, misalkan ada potensi bahaya di tempat kerja adalah bensin. Pemeriksaan kadar fenol urin dan bensin di tempat kerja. Itu bisa sebuah program. Jadi pembuatan program itu pertama adalah kita kenali dulu potensi bahayanya. Kemudian kita buat semacam program di tahun 2021 adalah pemeriksaan kadar bensin di dalam pekerja. Itu sering kali terjadi. Yang kedua, ya, pemeriksaan audiometri misalkan pada pekerja. Itu adalah pemeriksaan. Termasuk ketika kita ngomongnya adalah heavy metal. Heavy metal itu logam berat. Ada PB, plumbum gitu ya, kadmium dan lain sebagainya. Itu juga sama Bapak Ibu. Kita coba cek di lingkungan kerja kita yang ada soft heavy metalnya atau logam beratnya. Berapa sih nilainya konsentrasi NAB terkait konsentrasi dari heavy metalnya? Di tempat kerja saya ada source-nya PB, Pak, tapi nggak pernah diukur. Kita lakukan programnya itu, pengukuran kadar PB di lingkungan kerja, pengukuran kadar kadmium di lingkungan kerja, dan lain sebagainya. Setelah itu dilakukan, maka kita cek. Subjek kita adalah pekerja. Ya, Bapak Ibu ya, subjek kita adalah pekerja. Maka kita cek berapa heavy metal yang ada di dalam pekerja tersebut. Itu juga bisa dilakukan. Saya sedikit cerita, ada salah satu mahasiswi saya melakukan kerja praktek dan melakukan skripsi di sebuah perusahaan nasional dan perusahaan migas terbesar di Indonesia. Mungkin tahu ya, saya punyanya di RU sekian ya. Singkat cerita, dia melakukan pengukuran bensin ataupun logam berat di sebuah perusahaan oil and gas tersebut. Ternyata ada waktu-waktu tertentu heavy metalnya dan salah satu lagi topiknya adalah tentang bensin itu naik tinggi sekali. Maka dia lakukan pengukuran di sana tentang heavy metal, tentang bensin tersebut. Kemudian diukur juga, mengusulkan terkait mengenai di occupational health-nya di sana, bagian health-nya di sana. Melakukan pengukuran kadar PB, kadar kadmium pada pekerja. Itu sebuah program Bapak Ibu semua. Ya, salah satunya seperti itu. Jadi bagaimana teknik membuat program di dunia industri, tahu potensi bahayanya, kita rancang sebuah program. Sasarannya apa? Ketemu dari mana? Ketemu dari gradasinya, ketemu dari manajemen risiko. Oh, ada bahaya ini, maka kita lakukan seperti ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lakukan pembinaan K3 jelas di sana. Kita memberikan edukasi, kita memberikan pengetahuan, wawasan, termasuk ini. Nah, saya memberikan sebuah edukasi, sebuah sharing kepada Bapak Ibu semua tentang pengenalan potensial bahaya yang ada di tempat itu. Termasuk media tamak, berbagi ilmu, gitu ya, menjadi sebuah wadah. Saya yang sharingnya. Ya, semoga ini berkah ya, berkat di bulan Ramadan. Kemudian termasuk di dalam pengawasan K3 di sana. Ya. Jadi ada namanya petugas himunya, gitu ya, ahli higienis industri mudanya yang melakukan pemantauan, pengukuran, pengawasan. Dan berkaitan yang keempat adalah programnya berkaitan mengenai fasilitas dan sarana K3 atau sarana tentang hygiene industri. Saya kira seperti itu Bapak Ibu semua. Sudah mau 10-20, masih banyak. Mohon izin Pak Randy, saya berapa menit lagi. Kemudian lanjutin aja. Selanjutnya adalah tentang training ataupun edukasi yang tadi saya sampaikan. Kita membuat sebuah program, kita list orang-orang mana, bagian-bagian mana yang akan kita lakukan pelatihan tentang apa? Pengetahuan tentang pemantauan tentang bensin, bagaimana cara pengukurannya, kemudian kita lakukan analisa sebuah dampaknya. Itu seorang ahli K3 lingkungan kerja itu seperti itu Bapak Ibu semua, menganalisa sebuah dampak. Apa sih dampak dari orang yang terpapar kadmium, orang yang terpapar plumbum, bagaimana menganalisanya dan lain sebagainya. Itu salah satu job desk. Maka kalau ditambang di migas, requirement-nya adalah memiliki sertifikasi minimal HIMA atau EU. Karena itu adalah offering-nya itu tinggi di sana. Biasanya pasti mengikuti. Gitu ya. Jadi tempo lalu pun saya nguji salah satu peserta tentang HIMA, gitu, ahli higienis industri madya di sertifikasi BNS. Itu manajer HSE-nya sebuah perusahaan migas. Gitu.
Itu kemudian satu lagi dan pada LNG tangguh gitu ya, tentang gas juga sama. Itu tentang apa? Menganalisa, mengevaluasi dari potensial bahaya dari zat-zat potensi bahaya yang di tempat kerjanya. Bukan ngomongnya tentang safety lagi, kecelakaan lagi, bukan Bapak Ibu. Kalau itu kan terlihat sekali ya. Kalau unsur health ini dampaknya itu bisa sampai 10-20 tahun ke depan, bahkan sampai pensiun itu baru muncul. Nah, itu dari sisi health-nya, occupational health-nya. Kebetulan saya menekuni di bidang ini juga gitu ya. Jadi penelitian saya, riset saya itu berkaitan dengan industrial hygiene tentang ketiga lingkungan kerja. Oke. Termasuk pestisida, Bapak Ibu semua. Saya juga pernah melakukan pengukuran kadar pestisida. Saya pernah berkunjung ke sebuah industri ya, dari perusahaan pestisida, perusahaan kimia, farmasi dan sebagainya, termasuk tambang migas itu saya sudah pernah ke sana semua. Semua sektor insya Allah sudah. Nah, selanjutnya adalah berkaitan mengenai penerapan manajemen K3 yang efektif. Jadi penerapan sebuah sistem itu adalah salah satu bentuk upaya Bapak Ibu untuk mengelola lingkungan kerja kita terhindar dari bahaya-bahaya penyakit akibat kerja. Jadi ketika ada sebuah perusahaan itu menerapkan sebuah sistemnya sistem manajemen K3, entah itu SMK 3 PP 50 gitu, yang biasa Pak Denny melakukan jadi audit, senior auditnya. Kemudian berkaitan dengan standar internasional ISO 45001, itu adalah salah satu bentuk upaya dari sebuah instansi atau perusahaan untuk meminimalisir kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Maka itu tersistem. Tapi bukan pelotehan yang negatif ya. Wah, menerapkan SMK itu hanya untuk memenangkan tender gitu ya. Dan lain sebagainya. Tapi pada hakikatnya tujuannya adalah itu. Dan sampai di dalam KAN tersendiri atau BSN kan keluar. Ada namanya SNI ISO 45001. Juga sama. Itu poinnya. Kemudian selanjutnya, yaitu kita juga bisa membuat sebuah program pengendalian tingkat pajan. Kita bagaimana controlling of exposure levelnya. Bagaimana kita coba mereduksi ketika kandungan-kandungan logam berat, kandungan-kandungan gas, bahan kimia di tempat kerja kita, termasuk debu. Debu itu faktor bahaya kimia, Bapak Ibu semua ya. Bagaimana kita controllingnya exposure ini. Dengan cara ini, kita membuat pengendalian dengan cara, misalkan, pengendalian terkait mengenai exposure debu, maka kita general ventilation, local ventilation, kita ukur kapasitas fungsi paru pekerja tersebut, kita ingin mengecek bagaimana pekerja tersebut yang terpapar debu setiap harinya, paru-parunya terganggu atau tidak. Ada namanya spirometri, Bapak Ibu, alat yang digunakan untuk mengukur kapasitas vital fungsi paru, termasuk pemeriksaan kesehatan lainnya ya. Lainnya juga terkait mengenai mapping hazard. Kita petakan Bapak Ibu, daerah-daerah mana yang termasuk kebisingan tinggi, debunya tinggi, resikonya tinggi, kita mappingkan. Biasanya menggunakan aplikasi JGS gitu ya. Jadi kita mappingkan, kita petakan mana sih resiko-resiko di perusahaan kami yang memiliki resiko potensi bahaya kebisingan tinggi dan lain sebagainya. Saya berikan contohnya nanti di belakang ada salah satu. Seperti itu. Kemudian program dan promosi K3 ataupun izin industri dengan cara pengaturan seperti saya kira ini sudah saya sampaikan. Nah, ini Bapak Ibu. Selanjutnya, kita lakukan pengujian lingkungan kerja. Ini di dalam Permenaker 5 2018 minimal dilakukan 1 tahun sekali loh guys. Jadi Pak Denny itu, ketika nanti ngaudit sebuah perusahaan, kemudian perusahaan tersebut belum memiliki personil ahli K3 lingkungan kerja, gitu ya. Ini audit PP 550 ya, PP 50 tahun 2012 gitu. Itu akan menjadi sebuah temuan gitu. Jadi perusahaan tersebut belum memiliki personil atau ahli K3 lingkungan kerja, itu jadi temuan minor itu satu. Gitu. Tapi di dalam ISO 45 itu tidak persyaratkan harus memiliki itu dan itu gitu. Jadi memiliki kompetensi yang memiliki personil yang memiliki kompetensi, bisa IMU, bisa HIMA dan sebagainya. Maka kita bisa lihat di sana. Kemudian di dalam 1 tahun itu belum dilakukan juga pengukuran lingkungan kerja. Di dalam audit juga akan menjadi temuan, jadi funding dan sebagainya. Jadi faktor-faktor bahaya lingkungan kerja ini 5 ini harus dilakukan pemantauan Bapak Ibu semua. Pengukuran minimal 1 tahun sekali. Pertanyaannya. Terus siapa Pak yang memiliki kompetensi atau yang berhak melakukan pengukuran tersebut? Dalam regulasi, di dalam compliance Permenaker 5 2018 yang berhak untuk melakukan pengukuran itu adalah personil yang memiliki
sertifikasi minimal ahli K3 lingkungan kerja muda. Minimalnya itu Bapak Ibu semua. Ya. Jadi yang mengatasnamakan ini pinjam nama gitu, wah ini kadang-kadang ya gimana gitu ya. Ya realita yang ada di lapangan. Ya, pengalaman saya sebagai seorang praktisinya seperti itu. Jadi kalau saya ngaudit gitu ya, ya akan jadi temuan di sana. Apalagi ketika saya jadi sebuah konsultan di sebuah perusahaan juga ya, ataupun konsultan SMK 3, oh ini nggak punya ini, wah kita pinjam nama ini. Berbeda lah, kita ngomongnya ide-idealnya yang bagus. Kemudian kita lakukan pengukurannya dengan cara seperti ini. Contoh, tadi ada ngomong vibration meter, maka kita ukur berapa sih getaran yang diperbolehkan ketika pekerja tersebut hubungannya adalah tempat kerjanya atau jenis pekerjaannya ada potensi bahaya getaran. Kita lihat di sini, misalkan seperti ini Bapak Ibu. Maka kita lihat di sini ada getaran. Oh, ini yang namanya saya agak lupa, hand arm vibration sini. Maka kita lihat hand arm vibration-nya di sana. Termasuk ketika kita melihat sampling dari debu, personal data sampling seperti ini, gitu, dan lain sebagainya. Atau berkaitan mengenai analisa-analisa sebuah laboratorium. Ya. Entah itu kita ukur tentang heavy metalnya, PB-nya, kadmiumnya, sengnya, Fe-nya, atau benzennya, dan lain sebagainya, alat-alatnya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Ini contoh kita melakukan pengukuran, misalkan mungkin Bapak Ibu yang familiar di tempat kerja, bukan hanya ngomongnya SLF saja Bapak Ibu. Kita sudah melakukan pengukuran Pak di tempat kerja kami. Apa? Kebisingan Pak. Yang diukur kebisingan terus. Yang diukur itu apa? Getaran terus gitu. Bukan hanya itu. 5 faktor bahaya ini Bapak Ibu semua harus dilakukan pengukurannya. Dari ergonominya, dari psikologisnya. Itu dilakukan pengukuran. Termasuk ketika kita ngomongin faktor bahaya biologi. Itu ada namanya, Bapak Ibu, di dalam faktor bahaya biologi itu ada namanya, kita ukur kandungan jumlah bakteri yang ada di ruangan. Itu ada, KUDR. Jadi berapa sih kandungan bakteri yang ada di ruangannya? Khususnya misalkan ketika kita berbicara di laboratorium atau di rumah sakit, itu harus diukur. Bukan ngomongnya, oh kita lakukan pengukuran kebisingan terus. Bukan hanya itu ya, tapi sesuai dengan potensial hazard. Salah satu cerita, saya punya pengalaman Bapak Ibu. Saya tempoh lalu ke salah satu perusahaan PT Newmont. Newmont itu salah satu perusahaan tambang emas terbesar kedua di Indonesia setelah Freeport gitu ya. Yang sekarang sudah menjadi milik Indonesia, yang berubah nama menjadi PT Aman Mineral di Sumbawa, NTB. Saya ke sana sekitar 4 hari. Salah seorang superintendent HS cerita sama saya, Pak, di bagian ini Pak, ada penggunaan source-nya tuh heavy metal. Kita lakukan pengukuran heavy metal. Akan tetapi Pak, laboratorium yang melakukan itu angkanya keluarnya tidak logika. Itu bisa kadang-kadang tinggi banget, gitu. Kadang-kadang nggak terdeteksi Pak. Nah, itu berarti kualitas alatnya itu karena saya kecelakannya gitu. Kami juga bingung Pak, bagaimana cara menganalisanya dan bagaimana cara mengevaluasinya itu. Ya enggak? Ada juga di bensin tempat kami Pak. Pakainya apa? Pakai gas detektor Pak, ngukur bensinnya menggunakan gas detektornya. Iyalah, gas detektor itu kan alat-alat yang ada yang lebih high lagi, ada namanya GCMS gitu. Itu harga alatnya sekitar 1,2 miliar gitu ya. Kalau tube gas detektor cuma berapa doang gitu. Itu simpel. Dan wajar saja ketika gas detektor tersebut alat tersebut digunakan untuk mengukur sebuah benzen di lingkungan kerja nggak kedeteksi karena kapasitas alatnya itu apa kemampuannya nggak bisa mendeteksi gitu. Ada yang lebih di atasnya ada biasa diukur dengan GCMS atau kalau ngomonginnya heavy metal atau logam berat itu biasa menggunakan AAS gitu ya. Sekira seperti itu. Kemudian ini contoh lagi juga berkaitan mengenai getaran di sini. Vibration meter atau hand arm vibration di sini Bapak Ibu semua bisa lihat berkaitan mengenai orang yang terpapar oleh getaran gitu ya. Kita ukur di sana. Yang diukur apa? Lengannya, bukan mesinnya. Itu kadang-kadang orang yang melakukan pengukuran dan tidak punya ilmunya atau laboran-laboran yang abal-abal gitu. Saya melihat itu ya, mengukur getaran itu alatnya ditempel di apa? Di mesinnya itu. Kadang-kadang saya masya Allah itu nggak tahu. Jadi apa di sebuah alat proses produksi gitu kan mengukur getarannya itu memang ada bekerjanya terus apa alatnya diikat di mesinnya. Pertanyaan saya yang biar kadang-kadang saya iseng gitu, Pak terus biasanya bekerjanya gimana? Pakai tangan Pak, tangannya nempel mesin tersebut. Ya nggak gitu dong guys.
Yang ditempel adalah alat tersebut ditempel di apa? Di tangan pekerjanya. Jadi getaran yang diterima oleh pekerjanya, eksposurnya itu berapa? Maka akan ketemu di sana. Kadang-kadang orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan atau upgrade pengetahuan tentang kompetensi itu ya asal-asalan gitu. Atau kadang-kadang pesenan gitu. Saya hanya melakukan pengukuran hanya biar lolos atau di bawah NAB semua itu. Itu juga tidak fair gitu ya. Itu juga kasus yang sering terjadi. Kemudian program apa saja lainnya bisa kita lihat di sini dengan cara medical surveillance. Ya, Bapak Ibu semua, ada namanya surveillance. Sekarang itu mungkin Bapak Ibu familiar dengan istilah epidemiologi. Maka di dalam K3 itu epidemiologi memang ilmu public health yang sudah lama sekali. Sekarang baru ngetren itu, ada COVID itu. Maka ada namanya epidemiological surveillance kesehatan. Itu biasanya saya lakukan dulu ketika saya jadi seorang praktisi di Pennsylvania. Jadi kita lakukan surveillance epidemiologi di sana, bagaimana orang-orang di sana terpapar tentang potensi bahaya tersebut dan dampaknya bla bla bla. Kita lakukan evaluasi hasil pemeriksaan. Jadi pemeriksaan kesehatan secara berkala, khusus dan lain sebagainya, termasuk kita melakukan surveillance epidemiologi. Kemudian kita juga melakukan biological monitoring. Itulah secara garis besarnya Bapak Ibu semua. Kemudian ini beberapa contoh atau program promosi kesehatan kerja berkaitan mengenai program-program saja apa yang kita infokan, maka bisa saja kita lakukan dengan cara pelatihan ergonomi, ya. Bagaimana cara bekerja di office ataupun di kantor, di depan laptop yang ergonomis, itu ada panduannya. Kita ukur bisa, dilakukan pengukurannya. Bukan hanya ngomongin tentang rebar luas saja, tapi sesuai dengan spesifikasinya. Jadi ergonomical office gitu ya, itu juga ada instrumennya dan sebagainya. Ini juga sama Bapak Ibu semua, saya kira clear ya. Secara garis besar program-programnya bisa nanti Bapak Ibu baca sendiri ataupun secara general detailnya Bapak Ibu pelajari. Tapi saya ingin menjelaskan secara garis besarnya dengan cara apa? Pemeriksaan tenaga kerja, kemudian surveillance dan analisa sebuah potensi PHK ya. Sebelum terjadinya PHK pasti ada potensial di sana. Maka kita lakukan namanya surveillance epidemiologi di sana. Jadi pemantauan data secara sistematis, secara berulang-ulang, gitu, secara terus-menerus sekian tahun, maka akan terjadi. Itu prinsip di dalam surveillance epidemiologi. Kemudian kita bisa juga lakukan pengendalian bahaya di lingkungan kerja, penerapan ergonomikal, sehingga apa? Produktivitas meningkat. Secara garis besarnya seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam ketiga, yaitu upaya tentang kuratif. Dan ini ranahnya orang-orang medis atau orang-orang dokter di sana. Jadi dokter-dokter perusahaan ataupun dokter K3 ataupun dokter spesialis okupasi biasanya melakukan ranahnya seperti itu. Jadi melakukan pengobatan, tindakan-tindakan merujuk pasien ke rumah sakit dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang keempat yaitu upaya rehabilitatifnya dengan cara apa? Misalkan ada sebuah orang yang terpapar kebisingan dan ternyata pensiun dan terkonfirm bahwasanya pekerja tersebut terkena PHK, penyakit akibat kerja, penurunan pendengaran. Bagaimana kita merehabilitasinya? Maka kita bantu dengan cara apa? Misalkan satu, kita buat ataupun kita belikan ada kompensasinya dengan cara apa? Alat bantu dengar, kita berikan kompensasi, kita latih dan lain sebagainya. Itu berkaitan mengenai rehabilitasinya, Pak. Kompensasi kecelakaan kerja dan PHK. Siapa sih? Kita klaimnya kemana? Nah, klaimnya adalah ke BPJS Tenaga Kerja. Ya, masuk ke dalamnya. Dan itu dianalisa, di adjustment oleh salah satu dokter yang spesialis okupasi itu atau yang tersertifikasi dokter atau dokter kaki. Bukan dokter gigi ya, apalagi dokter hewan ya Bapak Ibu semua. Tuh. Kemudian ini Bapak Ibu semua, promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ini secara generalnya. Rangkuman dari yang tadi saya sampaikan secara detailnya berkaitan bagaimana program-program apa saja yang bisa kita lakukan terkait mengenai industrial hygiene atau kesehatan kerja. Ini contohnya. Silakan bagi Bapak Ibu yang bingung, biar caranya membuat program kesehatan kerja Pak di rumah sakit saya, di perusahaan saya, bisa dicontoh Bapak Ibu semua. Ya. Jadi, anggarannya bagus, ininya bagus, ini bagus. Kemudian selanjutnya kita juga bisa melakukan dengan cara good housekeeping, gitu, Bapak Ibu semua, dengan cara pengaturan tempat kerja, membersihkan tempat kerja dan lain sebagainya ya. Maka kita mengenal konsep namanya 5S. Ini kita adopt dari sebuah Jepang. Budaya Jepang itu kan memang bagus sekali ya. Negara maju yang meskipun negaranya kecil itu, tapi negara maju yang luar biasa sekali, disiplin sekali. Maka di Indonesia mengadop
konsep ada 5S. 5S-nya itu adalah seiri, seiton, seiso, seketsu, dan shitsuke. Seitonnya bukan seiton Roji, bulan puasa. Atau di Indonesia biasa disebut dengan 5R. Apa itu? Maka ini Bapak Ibu semua. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Konsep ini bisa Bapak Ibu terapkan juga di dalam sebuah perusahaan. Jadi buat program 5R. Pak, susah sekali Pak, habit di tempat kerja saya Pak. Habit para pekerja saya Pak, di dalam menerapkan ini Pak. Wah, luar biasa. Makanya kita buat budayanya Bapak Ibu. Seperti kita membuat sebuah budaya safety culture. Ya, membuat budaya tentang BBS, Behavior Based Safety, atau safety culture. Dengan cara seperti ini. Misalkan ringkas, rapi, dan sebagainya. Kita edukasi, kita buat posternya, gitu, kita buat leafletnya. Setelah itu edukasi, maka kita ingatkan, kita budayakan di sebuah tempat kerja. Sederhana saja Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mempunyai ruang kerja, coba lihat Bapak Ibu. Bapak Ibu ketika mencari penghapus atau pensil, masih merasa kesusahan tidak? Wah, di mana ya? Apalagi file-file yang sudah lama, di mana ya? Banyak sekali waktu yang terbuang di sana ya. Maka bisa ditandai, disusun, ringkas, rapi, dan sebagainya. Ini konsep juga ya terkait program tentang industrial hygiene. Saya berikan contoh, ini adalah salah satu contoh program mapping kebisingan di tempat kerja, Bapak Ibu. Ini adalah salah satu contoh mapping yang diterapkan di salah satu perusahaan migas terbesar di Indonesia. Gitu. Maka kita lihat, misalkan kita sudah melakukan pengukuran, kadang-kadang yang saya masih sering temui adalah, Pak, pengukuran kebisingan di tempat kami adalah baku mutu, Pak. Baku mutu, nggak bisa membedakan berarti. Lingkup dari LH sama lingkup dari K3. Pengukuran kebisingan LH itu berada di halaman perusahaan. Ya salah, itu masuk di dalam tempat kerja. Di luar pagar itu LH. Maka ngomongnya adalah baku mutu di sana ya. Atau ketika kita ngomongin masih di dalam sebuah perusahaan, di pagar, sampai pagar depan, sampai pagar belakang, itu adalah tempat kerja. Itu ngomongnya NAB, nilai ambang batas. Maka kita lakukan pengukurannya. Maka kita berbicara mengenai Permenak 5 2018, selama 8 jam kerja, maka nilai ambang batasnya 85 desibel. Ini beberapa contohnya, Bapak Ibu. Ya, ini salah satu contoh berkaitan mengenai mappingnya. Jadi saya sampaikan sekali lagi, ini juga bisa menjadi sebuah teknik program dari industrial hygiene. Bapak Ibu, misalnya, Pak, saya ingin mengidentifikasi kita di perusahaan kami, Pak, setiap setahun sekali dilakukan pengukuran berkaitan mengenai industrial hygiene, yaitu tentang kebisingan. Saya mohon izin 1 menit. Oke, Bapak Ibu semua, Pak Azam lagi izin sebentar. Bapak Ibu semua pastikan Bapak Ibu semua sudah menginstal aplikasi Mika Pro dan melakukan screenshot terhadap aplikasi tersebut. Lalu nanti kita siapkan ada formulir absensi, nanti pada saat Q&A Bapak Ibu semua bisa melakukan isi absensinya dan tulis semua apa saja yang diwajibkan di sana, termasuk juga mengupload bukti dari aplikasi Mika Pro Platinum. Oke, silakan dilanjutkan Pak Azam. Matur nuwun, Pak Denny. Ya, Ibu Bapak semua, biasanya di sebuah perusahaan, entah itu migas, tambang, dan lain sebagainya, itu sudah melakukan pengukuran kebisingan. Itu, ada datanya. Kemudian apa? Buatlah sebuah program, kita mappingkan. Bagaimana unit-unit mana, atau departemen-departemen mana yang memiliki risiko kebisingan tinggi. Kita mappingkan seperti ini. Saya berikan contoh. Ketika warnanya hijau, kuning, ataupun coklat, maka kita bisa lihat di sana. Kebisingannya antara sekian sampai sekian, maka waktu yang diperbolehkan untuk bekerja berada di sana itu berapa menit, berapa jam, dan lain sebagainya. Semoga ini menginspirasi. Pak, susah Pak aplikasinya. Gampang gitu kan, tinggal hire orang gitu untuk membuat pemodelan ataupun pemetaan itu. Pakai ArcGIS atau apa ya. Saya kira seperti itu. Bukan hanya digunakan untuk kebisingan ya Bapak Ibu semua, termasuk ketika kita bisa memodelkan gitu kan, kita buat pemodelan atau pemetaan mana sih resiko-resiko di perusahaan kami yang memiliki resiko tinggi, kita mappingkan saja. Jadi kita tahu, oh ini adalah resiko tinggi di sebuah unit X, unit Z, dan lain sebagainya. Itu lebih memudahkan kita. Itu program juga tentang industrial hygiene. Oke. Jadi kita bisa melihat di situ konteks-konteksnya. Nah ini juga sama, maka ketika kita lihat, di sini warnanya hitam. Maka ketika kita lihat agak warnanya hitam, kebisingannya itu tinggi sekali, 100 sampai 103 desibel.
maka orang tersebut boleh bekerja di sana, boleh memasuki ruangan di sana, hanya maksimal 7 menit gitu kan. Maka kita lakukan seperti itu. Jadi ini kebisingan tinggi, Anda tidak boleh masukin ini lebih dari sekian menit, sekian jam, dan lain sebagainya. Bapak Ibu semua. Ini terkait dengan mapping. Kemudian selanjutnya yaitu berkaitan mengenai poster dan leaflet di sini ya. Kita lihat di sini salah satunya kita lihat dengan cara membuat semacam edukasi, membuat program-program promosi K3 ataupun promosi tentang industrial hygiene terkait mengenai info-info ataupun melakukan edukasi kepada para pekerjanya. Kita berikan contoh saja, misalkan ergonomical office, gitu ya. Kita membuat semacam program berkaitan dengan bagaimana kita membuat program di sebuah industrial hygiene, di sebuah tempat kerja, entah itu manapun sektornya. Kadang-kadang saya sering mendapat pertanyaan, Pak, tempat kerja saya, Pak, itu office, Pak, kantor, Pak. Nggak ada regulasi yang mengatur, Pak. Nggak ada potensi bahaya juga, Pak. Itu sering kali terjadi. Kemudian saya tanya, oh gitu ya, kalau Permenaker 5 2018 kan untuk industri, Pak. Bukan industri, Pak. Ini kantor, kantor keuangan, kantor pajak, dan sebagainya. Maka saya lihat, Ibu, Pak, berarti Ibu kurang update gitu kan. Ada Permenkes, gitu ya. Ada nomor Permenkes nomor 70 tentang nomor 70 tahun 2016, itu tentang K3 perkantoran, Ibu. Ada ya, Pak. Jadi di situ juga dilakukan pengukuran, Bapak Ibu semua ya, termasuk ergonominya, bagaimana tata letaknya dan lain sebagainya. Termasuk apa? Kita mengidentifikasi faktor bahaya ergonomi yang ada di kantor tersebut, Bapak Ibu semua. Kemudian kita buat sebuah programnya, kita buat semua video mengedukasi dan lain sebagainya. Ngomongin ergonomi, biasanya yang sering kali terjadi di pekerjaan-pekerjaan yang di depan laptop gitu ya, ataupun pekerjaan-pekerjaan yang berulang, CS, admin, dan lain sebagainya, biasanya CTS itu sering kali terjadi. Ngomonginnya ergonomical hazard dan hubungannya dengan PHK, penyakit akibat kerja ya. Apa itu CTS? Carpal tunnel syndrome. Ya, biasanya pergelangan di sini itu merasa sakit, rasa nyeri gitu. Ini kasusnya meningkat. Orang-orang perbankan, admin, CS itu sering kali terjadi. Ini biasanya senangannya dokter spesialis saraf. Kenapa? Operasinya mahal. Gitu. Apa yang terjadi sebenarnya sarafnya di sini terjepit, Bapak Ibu. Karena apa? Tangan ini, saraf ini terkena oleh benda-benda keras, entah itu kayu, entah itu kaca yang menggunakan posit. Sering kali terjadi. Itu salah satu contoh tentang PHK, penyakit akibat kerja tentang CTS, carpal tunnel syndrome. Dan lain sebagainya, ngomongin ergonomi juga baik. Termasuk MSDS ya. MSDS bukan material safety data sheet ya, tapi musculoskeletal disorders, terjadi keluhan-keluhan di sana. Itu ngomongin juga tentang posisi kerja pada saat orang-orang ataupun bekerja di depan laptop, merasa punggungnya nyeri dan lain sebagainya. Ada keluhan muskuloskeletalnya. Konteksnya adalah seperti itu. Gitu. Ini juga bisa kita membuat semacam program berkaitan mengenai, saya buat program juga Pak, tentang apa? Tentang peningkatan efektivitas dengan APD. APD yang digunakan oleh para pekerja kemarin itu mengalami kendala, Pak. Misalkan apa? Mereka merasa nggak nyaman dan sebenarnya kita akan beli lagi yang lebih bagus lagi. Maka belilah misalkan APD yang sudah dengan standar minimal SNI gitu ya, dan paling nyaman gitu. Dan ada namanya alat, namanya itu AirFit, Bapak Ibu semua. Jadi AirFit ini alat yang digunakan untuk mengukur keefektivitasan. AirPlug itu efektif mereduksi, mengurangi kebisingan itu berapa desibel. Itu namanya alat namanya AirFit. AirMuff itu mereduksi berapa desibel, ya. Itu ada Bapak Ibu semua. Tergantung apa? Tergantung kualitas dari APD tersebut. Maka kita bisa lihat di sana berkaitan dengan hal itu secara garis besar, maka AirPlug itu bisa mereduksi sampai 15 sampai 10 desibel ketika dicek menggunakan AirFit. Saya tempo lalu mengecek gitu ya. Jadi saya menggunakan AirPlug yang seperti ini gitu ya, yang kapas gitu, yang sekali pakai itu. Sebenarnya berapa sih mereduksinya? Ketika kita memakainya dengan cara yang baik dan benar, kemudian saya masukkan itu, kemudian dicek di AirFit-nya, akan ketemu, oh ternyata AirPlug yang sekali pakai itu mampu mereduksi sampai 15 desibel. Maksudnya apa? Ketika di tempat kerja Bapak Ibu ada noise-nya misalkan 87 desibel, maka ketika menggunakan AirPlug, kebisingannya itu dapat direduksi sekian desibel itu, Bapak Ibu. Itu secara garis besar. Termasuk ketika AirMuff itu dengan kualitas bagus itu nyampe 25 desibel mereduksi. Dan salah satu lagi, saya sampaikan sekali lagi, Bapak Ibu semua, itu tergantung dari kualitas masing-masing APD-nya, masing-masing AirPlug atau AirMuff-nya. Alatnya menggunakan.
Sekian dari saya secara materi yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator apabila ada sesi diskusinya. Persilakan Pak Denny, Pak Randy. Mas Randy, halo, silakan. Oke, baik. Terima kasih atas presentasinya Pak Azam, sangat menarik sekali topiknya. Berikutnya di sesi kedua, pembicara akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di Q&A dari teman-teman semua. Namun sebelumnya akan ada informasi penting buat Bapak Ibu teman semuanya. Izin saya untuk share screen terlebih dahulu. Oke, baik. Bapak Ibu semua, Media Tama menyelenggarakan training ahli K3 umum. Itu kita ada di jadwal selanjutnya di bulan Mei, di tanggal 22 sampai 8 Juni. Lalu ada di training auditor SMK 3 untuk bulan April sudah sold out. Kita ada lagi di tanggal 24 sampai 31 Mei. Lalu selanjutnya ada lagi ahli K3 listrik, itu di bulan Mei di tanggal 27 Mei sampai 15 Juni. Kemudian ada teknisi K3 listrik, ada juga ahli muda K3 konstruksi. Nah, untuk ini ada harga khusus satu paket dengan sertifikat BNSP melalui LSP K3 konstruksi. Ini insya Allah akan berjalan di bulan Mei. Lalu selanjutnya ada pelatihan supervisor perancah. Ini jadwal selanjutnya juga ada di bulan Mei. Lalu petugas P3K, ini juga ada di bulan Mei karena di bulan April sudah running, besok akan running. Lalu selanjutnya petugas peran kebakaran, ini di bulan April sudah sold out juga. Kita ada jadwal selanjutnya di bulan Mei, tanggal 22 sampai 27 Mei. Jadi jika ada yang ingin informasi untuk pelatihan sertifikasi Kemnaker RI atau in-house training, Bapak Ibu semua bisa menghubungi call center kami 021 2254 5432 atau menghubungi saya di 0857 7202 8632. Follow juga Instagram Media Tama untuk mendapatkan info terkait dengan K3. Lalu ada Facebooknya di Tama Media Tama Sertifikasi. Subscribe juga channel Kak Cik Denny. Lalu kita juga ada TikTok Kak Cik Denny. Oke. Nah, satu lagi, dapatkan free jaket gaul bomber seharga 375.000. Nah, ini syaratnya sudah install aplikasi Mika Pro, lalu share sebanyak-banyaknya link YouTube Kak Cik Denny ke Facebook, LinkedIn, dan IG. Follow dan like sebanyak-banyaknya video TikTok Kak Cik Denny. Nah, setiap Jumat kita akan tentukan pemenangnya ya. Nah, ini beberapa praktisi yang sudah memakai jaket gaul dari kami. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya sebentar. Selanjutnya saya akan membacakan pertanyaan nih Pak Azam. Kurang lebih ada 19 pertanyaan yang sudah masuk, nanti akan saya pilih. Pertanyaan pertama itu ada dari Pak Eko Pangestu Wibisono. Selamat pagi, izin bertanya. Pertanyaan mengenai pengukuran ergonomi untuk posisi pengemudi, apakah ada tools untuk mengukur posisi atau sikap ergonomi untuk driver trailer, Pak? Terima kasih. Terima kasih Bapak untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan hal tersebut, ada nggak tools untuk mengukur faktor baik ergonomi pada supir ataupun driver trailer gitu ya? Itu Bapak Ibu semua, dari masing-masing berkaitan mengenai ergonomi, maka metodenya tuh bermacam-macam. Ada masing-masing. Ada namanya rula, ada namanya remba, dan lain sebagainya. Ketika rula ataupun remba itu cocok untuk pekerjaan-pekerjaan yang mengangkat beban atau mengangkat barang gitu ya. Maka Bapak Ibu bisa ngecek saja gitu kan di Google itu standar atau metodenya itu ada semacam kuesionernya. Klik saja gitu kan. Nah, pengukuran ergonomi driver itu pasti akan keluar di sana. Itu biasanya standar-standar atau metode yang dari luar negeri, kemudian kalau beruntung itu sudah diadop di Indonesia dan itu sudah bisa valid, bisa digunakan. Maka bisa salah satunya menggunakan ada namanya ergonomical checklist point. Itu juga bisa digunakan. Jadi kita melakukan observasi. Jadi yang ketika pekerja tersebut melakukan driver, maka ada namanya ergonomical checklist point. Kita melakukan checklistnya di sana. Apakah pekerja tersebut bekerja sekian jam, maka kita lakukan checklist gitu ya. Kita bla bla bla, kita lakukan pengukuran seperti itu dengan orang yang berbeda, kemudian diwawancara, ditanya, maka akan ketemu hasilnya di sana. Maka di situ disarankan bahwasanya risikonya sedang, rendah, atau tinggi. Salah satunya selain
Selain RULA, selain REBA, selain OAS, itu juga bisa disamakan. Ada namanya OAS juga. Gitu, Pak Randy, saya kira bisa sangat menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Azam. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari, ini lanjutan lagi dari Pak Eko Pangestu Wibisono. Selamat pagi, izin bertanya terkait penggunaan earphone atau headset, Pak. Sebenarnya berapa batas volume NAB dan berapa jam yang direkomendasi oleh Asosiasi Industrial Hygiene ketika seseorang menggunakan headset wireless? Karena dikhawatirkan ada efek dari radiasi yang dihasilkan oleh wireless atau Bluetooth bagi kesehatan, Pak. Oke. Oh, tanyanya berapa standarnya itu dari Asosiasi Industrial Hygiene. Mohon maaf Pak, saya belum bisa menjawab. karena setahu saya dan sepemahaman saya bahwa tentang penggunaan headset itu berapa lamanya, berapa jamnya gitu ya. Kemudian apalagi mintanya sesuai dengan Asosiasi Industrial Hygienist gitu. Itu setahu saya belum mengatur. Itu setahu saya. Tapi kalau Bapak Ibu yang ada di sini ada yang sudah tahu sesuai dengan standarnya, silakan diinfokan. Soalnya di standar Asosiasi Industrial Hygiene gitu kan, entah itu IIH ataupun IHA ataupun di Malaysia namanya MIHA gitu ya. Ketika itu ada standar baru itu biasanya diinfokan, diupdate, dijual lah sebuah standarnya. Atau seperti di SIGIH gitu, ACGIH itu tahun 2021 pun sudah keluar e-booknya gitu. Biasanya sekitar berapa 600 ribuan gitu itu ada. Tapi lebih fokus ke faktor bahaya kimia dan faktor bahaya biologi. Berkaitan dengan headset tadi, menurut Asosiasi Industrial Hygiene, saya kira saya belum mendapatkan informasi tersebut sehingga saya belum bisa menyampaikan informasinya. Akan tetapi apabila Bapak Ibu yang di sini sudah mengetahui bisa sharing lah dengan saya juga gitu. Sejauh saya yang tahu juga di Indonesia itu ada asosiasinya juga. Ada namanya IIH. Indonesian Industrial Hygiene Association. Saya masuk dalam member. Ketuanya itu Bu Mila. Ya, Bu Mila itu dosen K3 FKN UI. Bu Mila PhD. Saya beberapa kenal baik. Dan isi orangnya ya orang-orang dosen K3 se-Indonesia ya. Pak Syahrul gitu dan lain sebagainya. Begitu Pak Randy untuk jawaban kedua. Oke, baik. Ini Pak Randy yang dari Bu Nofreti ya. Oke. Apa perbedaan ini ahli hygiene industri dan ahli K3 lingkungan kerja? Siapa yang berwenang untuk melakukan pengukuran lingkungan kerja? Ini mungkin penjelasan kompetensi pengukuran lingkungan kerja ini apa nih Pak? Mungkin dijelasin ada yang versi BNSP, Kemenaker, yang mana yang dipakai? Baik, terima kasih. Izin menjawab Pak Denny dan Pak Randy dan Ibu yang tadi bertanya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ya. Jadi berkaitan mengenai industrial hygiene di Indonesia itu ada dua, yaitu yang keluaran dari BNSP, ada keluaran dari Kemenaker. Akan tetapi di Kemenaker itu sendiri namanya itu ahli K3 lingkungan kerja. Perlu dicatat adalah itu, ahli K3 lingkungan kerja. Ada 3 level, muda, madya, utama. Ya, ada 3 level di sini. Kemudian di BNSP namanya juga HIMU, HIMA, HIU. HIMA itu ahli higiene industri muda. Itu HIMU, kemudian HIMA itu ahli higiene industri madya dan HIU itu ahli higiene industri utama. Nah, di dalam regulasi Permenaker itu, jadi bagaimana caranya saya itu untuk mendapatkan sertifikasi ahli K3 lingkungan kerja? Ada 2 skema di Indonesia. Yang pertama, ada 1 paket yaitu tentang pembinaan ahli K3 lingkungan kerja. Salah satunya di media Tama. Pak Denny mungkin bisa menginfokan jadwalnya. Kemudian yaitu dengan cara apa? Biasanya itu 1 paket. Ya. Jadi Bapak Ibu melakukan training dulu sekian hari, kemudian nanti pada saat ujiannya dilakukan oleh LSP. LSP itu adalah Lembaga Sertifikasi Profesi dan kepanjangan tangan dari BNSP, Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Ya. Jadi di LSP tersebut nanti diuji oleh namanya asesor. Nah, asesornya namanya biasanya namanya ASKOM ya, asesor kompetensi di bidang K3. Itu diuji oleh sebuah asesor. Maka ketika direkomendasikan oleh asesor tersebut, maka dapatlah Bapak Ibu namanya sertifikasi HIMU tersebut. Ya. Kemudian untuk SKP-nya itu keluarannya atau dikeluarkan oleh Kemenaker. Jadi SKP tersebut menunjuk bahwasanya si nama X ini, ya, si nama X ini sebagai seorang ahli K3 lingkungan kerja. Di LSP di Indonesia yang sudah kerjasama dengan Kemenaker yang bisa paket langsung itu baru 2 ternyata.
Yang pertama ada LSPK 3 Indonesia, yang kedua adalah SSB-nya LHI itu, punya Prof. Tan Malaka. Ya. Saya kira seperti itu, Pak Denny. Kemudian siapa sih yang berhak untuk melakukan pengukuran dan pengujian K3 lingkungan kerja itu? Ya, siapa yang berhak untuk melakukan pengujian K3 lingkungan kerja? Yang berhak untuk melakukan pengujian K3 lingkungan kerja adalah sesuai dengan compliance, saya sekali lagi sampaikan, sesuai dengan regulasi. Biasanya adalah regulasi compliance. Maka orang yang berhak untuk melakukan pengukuran kebisingan, heat stress, iklim kerja, dan lain sebagainya adalah orang yang memiliki kompetensi ahli K3 lingkungan kerja, minimal muda. Bapak Ibu semua ya. Itu poinnya. Yang kedua, poin bagian lain yang kedua, BNSP juga mengeluarkan. Jadi kalau yang kedua adalah ketika Bapak Ibu sudah melakukan uji kompetensi dan sudah mendapatkan HIMU ini, bisa melakukan pengajuan juga ke Kemenaker untuk dibuatkan SKP-nya di dalam Kemenaker untuk mendapatkan ahli K3 lingkungan kerja. Itu ada biayanya juga di sana. Tapi nggak tahu prosesnya seperti apa. Saya nggak berhubungan sama Kemenaker gitu. Tapi paling mudah, paling aman ya satu paket saja gitu. Itu biasanya yang menerapkan PP 50 akan ditanya itu atau di dalam industri. Tapi orang-orang sektor ESDM ya, saya berbicara secara idealnya, orang ESDM ya, di bawah Kementerian SDM, tambang, migas dan lain sebagainya, itu mereka tidak menggunakan ahli K3 lingkungan. Mereka bisa menggunakan HIMU, HIMA atau HIU-nya. Saya kira sangat bisa menjawab sekali pertanyaan tadi. Saya kembalikan lagi. Biasa. Jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ikut pelatihan ahli K3 lingkungan kerja, itu langsung dapatnya dua. Satu sertifikat HIMU, Hygiene Industri Muda dari BNSP, melalui LSP yang sudah terlisensi, dan sudah terlisensi juga oleh Kemenaker, seperti yang Pak Azam sebutkan tadi. Yang kedua, Bapak Ibu semua akan juga dapat SKP dan lisensi dari Kemenaker. Jadi sekaligus langsung dapat dua. Ya, gitu. Nah, ada pertanyaan nyambung lagi nih dengan HIMU tadi nih Pak, dari Pak Idra Oditya katanya ini. Uji lingkungan kerja apabila dilakukan oleh personil HIMU dari perusahaan sendiri, apakah hasil uji lingkungan kerja ini diakui secara audit SMK 3? Apakah harus menggunakan vendor yang berlisensi atau memiliki SKP? Nah ini gimana nih Pak Azam? Baik, boleh nggak di aja? Oke. Nah, ini menarik sekali Pak. Ini yang disebut dengan efisiensi Pak. Jadi menjawab pertanyaan dari Bapak tadi, ketika perusahaan Bapak itu sudah memiliki alat, saya sampaikan sekali lagi ya, perusahaan Bapak Ibu sudah memiliki alatnya, kemudian perusahaan Bapak Ibu sudah memiliki personilnya, gitu ya, maka bisa dilakukan oleh sendiri tanpa harus melakukan pengujian dilakukan oleh vendor lainnya, entah itu dari Balai Hipertes atau dari vendor-vendor PJK 3 uji riksa lainnya. Catatannya adalah ketika Bapak Ibu memiliki alat sarana dan prasarana yang memadai dan terkalibrasi. Poinnya adalah itu, boleh Bapak Ibu semua. Dan itu pasti tidak akan jadi temuan di audit pada saat diaudit oleh PP 5. Seperti itu Pak Den. Oke, jadi gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi sangat menguntungkan sekali kalau perusahaan Bapak Ibu semua mau efisiensi terkait dengan pengukuran lingkungan kerja. Jadi kalau misalkan ada alatnya yang terkalibrasi, orangnya sudah memiliki sertifikasi HIMU minimal dan punya SKP dan lisensi ahli K3 lingkungan muda, boleh melakukan sendiri gitu ya Pak Azam ya. Betul. Oke, berikutnya nih Pak Harjono Sirait. Katanya pengukuran lingkungan kerja dilakukan di ruang lingkup kerja yang seperti apa? Dan untuk pengukuran lingkungan kerja faktor psikologi yang berwenang melakukannya siapa? Jadi ini pertanyaannya masih, sebenarnya perusahaan saya ini wajib nggak sih dilakukan pengukuran lingkungan kerja? Nah itu sih sebenarnya ya Pak. Terus kalau faktor psikologi ngeceknya kayak gimana Pak? Gitu Pak, silakan. Ya, jadi Bapak Ibu semua, jadi dari 5 faktor bahaya psikologi ini, kan ada 5 yang tadi saya, fisik, kimia, biologi, ergonomi, dan psikologi. Bapak Ibu kan punya hiradisi, punya manajemen risiko K3. Pertanyaan saya, ketika Bapak Ibu sudah mempunyai hiradisi, itulah yang menjadi risiko-risiko ataupun tempat-tempat yang dilakukan pengukuran. Tidak semua Bapak Ibu lakukan pengukuran. Nggak ada faktor, nggak ada source-nya kok, nggak ada sumbernya. Misalkan, saya ukur bensin Pak, loh mana bensinnya? Ada nggak sih tempat kerja di tempat kerja Bapak Ibu yang menghasilkan bensin? Nggak usah buang-buang duit Pak kalau perusahaannya kaya gitu ya. Modelnya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran lingkungan kerja, kita tahu aspek antisipasi dan rekognisinya dulu Bapak Ibu semua.
Jadi, oh di tempat saya ada faktor bahaya ergonomi. Oh, ada. Oh, ada faktor bahaya psikologi. Ada. Kebisingan ada nggak? Kebisingan di jalan? Bukan. Jadi ketika tidak ada kebisingan, ya nggak usah diukur. Ketika nggak ada hubungannya dengan getaran, ya udah nggak usah diukur. Jadi yang diukur adalah di tempat kerja, di perusahaan Bapak Ibu yang ada bahaya itu semua. Ketika tidak ada, percuma ngapain diukur gitu ya. Itu poinnya. Yang kedua, pertanyaan kedua, berkaitan mengenai faktor bahaya psikologi. Nah, saya kira faktor bahaya psikologi hampir di semua perusahaan, sektor manapun bisa dilakukan pengukuran, karena itu ada. Siapa yang berhak dan berwenang? Nah, yang berhak dan berwenang lagi-lagi adalah di dalam regulasi, diatur di dalam regulasi, orang yang memiliki kompetensi ahli K3 lingkungan kerja yang berhak untuk melakukan pengukuran psikologi, faktor bahaya psikologi. Ada instrumennya, ada analisanya, dan ada hasilnya. Itu yang melakukan analisa, yang melakukan kesimpulan adalah yang berwenang ahli K3 lingkungan kerja. Itu sesuai dengan Permenaker 5 2018. Jadi saya bacaannya, acuannya adalah itu. Saya kira seperti itu, Pak Denny. Oke, saya lanjutin lagi. Dari Pak Afrion Waldi Suparman, dia ngasih insight kalau kompetensi dokter tidak hanya spesialis okupasi kerja, tidak ada juga namanya magister kedokteran kerja yang dapat berwenang sebagai spesialis di bidang perusahaan. Itu mungkin tambahan aja ya yang sebelum pertanyaannya. Betul. Jadi di dalam PP nomor 50, di dalam PP nomor 7 tahun 2019, siapa yang berhak untuk melakukan diagnosa PAK? Salah satunya adalah dokter yang memiliki kompetensi di bidang K3. Jadi di Indonesia berbagai macam ya. Jadi dokter tersebut ketika kalau spesialis namanya SPOK, spesialis okupasi. Tapi yang memiliki kompetensi K3 itu berbagai macam. Yang pertama bisa dilihat dari ketika pelatihan, ada namanya dokter hiperkes gitu ya. Mungkin Bapak Ibu tahu dokter K3, atau dokter yang memiliki kompetensi bidang pendidikan. Di UI misalkan ada magister keselamatan dan kesehatan. Itu pun berwenang. Di fakultas kedokterannya juga ada namanya magister kedokteran kerja. Itu juga berwenang. Jadi hal-hal tersebut di dalam regulasi diatur bahwasanya yang dokter umum, bukan dokter hewan ya, dokter yang memiliki kompetensi di bidang K3. Nah, kompetensi itu bisa didapatkan dari pendidikan, gitu ya, bisa didapatkan dari pelatihan atau lain sebagainya. Saya kira seperti itu. Itu langsung banyak jadwal kapan Himu Linker itu pelaksanaannya running gitu, Pak. Ya. Oke. Ini lagi ini. Pelakunya mengenai cara ini dari luar negeri ini, dari Pak tadi siapa ya, dari luar negeri, Pak Arnoldo Soares de Suarezeo. Wah, ini dari Timor Leste dia nih. Bagaimana ini jika suatu perusahaan yang tingkat kebisingannya sangat tinggi akan memberikan dampak negatif pada kesehatan. Nah, ini mengenai pengendalian risikonya. Bagaimana nih Pak cara pengendalian risiko mengenai dampak dari kebisingan? Silakan Pak Azhar. Saya kira berkaitan mengenai dampak kebisingan sudah saya sampaikan juga kali ya di slide saya. Lihat lagi. Mungkin terlewat tadi. Saya bukan lagi. Berkaitan mengenai pengendalian faktor bahaya kebisingan untuk Bapak yang ada di Timor Leste gitu ya. Saya juga kebetulan punya teman orang Timor Leste gitu. Saya mau lalu sekolah bareng. Ya, jadi di Timor Leste kan banyak sekali migas industri oil and gas. Jadi Pak, berkaitan mengenai pengendalian kebisingan di tempat kerja ataupun ketika perusahaan Bapak itu mempunyai risiko kebisingan yang tinggi, maka Bapak bisa melakukan pengendaliannya dengan seperti ini, Pak. Nah, bisa dengan cara seperti ini bisa Bapak Ibu lakukan di perusahaan Bapak Ibu semua. Dengan cara kita buat isolasi, cover, dan lain sebagainya, sampai yang terakhir kita lakukan penggunaan air plug ataupun air muff. Kemudian Bapak juga bisa membuat mapping, Pak. Mappingnya dengan yang tadi saya sampaikan, bisa membuat mapping seperti ini, gitu ya. Nah, Bapak bisa juga membuat mapping seperti ini terkait mengenai kebisingannya, ya. Jadi kita buat program industrial hygiene tentang mapping kebisingan ataupun mapping paparan debu, mapping resiko tinggi dan lain sebagainya. Saya kira sangat menjawab sekali, Pak Denny. Oke, Mas Randy, kita udah masuk ke session ketiga, silakan. Oke, bacaannya ya. Oke.
Oke, Bapak Ibu semua, kita sudah masuk ke sesi ketiga. Bagi yang ingin bertanya secara langsung dengan pembicara, silakan klik tombol raise hand yang ada di layar PC atau HP Bapak Ibu semuanya. Kami akan memberikan kesempatan untuk bertanya langsung dengan pembicara. Silakan Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin bertanya langsung. Pak Dendra, sama Pak Eko dulu deh. Pak Eko ini banyak banget pertanyaannya. Kita minta beliau untuk bertanya langsung aja. Pak Eko Pak dulu. Eko, ya, ini pertanyaan banyak tadi kan, kita skip tuh. Halo Pak Eko, kayaknya Pak Eko ini ahli K3 linker deh. Kayaknya pertanyaan teknis banget soalnya ini. Halo Pak Eko, silakan di-unmute Pak. Pak Eko, silakan di-unmute Pak. Oke. Pertanyaan Pak Eko tuh teknis-teknis banget tuh. Tuh, silakan Pak Dendra itu. Keren. Pak Dendra. Pak Eko-nya di close dulu ya? Nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dijejerin nanti. Oke. Siapa yang duluan? Nah, oke, silakan Pak Dendra. Halo. Ya Pak, Assalamualaikum Pak. Pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya ini Pak. Kalau puskesmas kan ada penyusunan UKL UPL ya Pak ya. Biasanya kita hire konsultan Pak untuk dokumen UKL UPL. Di dalamnya itu ada pengukuran Pak, lingkungan kerja puskesmas misalnya Pak. Kebetulan saya di Dinas Kesehatan Pak. Nah, apakah ketika kita hire konsultan itu, apakah pengukurnya itu memiliki AK3 lingkungan kerja juga Pak? Atau seperti apa Pak? Termasuk nanti pelaporan tiap per 6 bulannya Pak. Kan biasanya kita bisa diukur oleh petugas puskesmas atau untuk pengukurannya, untuk media lingkungannya itu oleh pihak ketiga. Seperti apa Pak? Terima kasih Pak. Oke. Silakan Pak Azam, ini terkait dengan lingkungan ya, bukan lingkungan kerja, tapi Kementerian Lingkungan ya, karena UKL UPL. Silakan Pak Azam. Suaranya belum jelas nih Pak, dari saya. Sudah Oke, nah. dengan baik. Baik, Pak Dendra, salam kenal Pak Dendra dari Dinas Kesehatan gitu. Saya sering kadang-kadang jadi konsultan juga untuk AMDAL, Pak, UKL, UPL gitu. Jadi pertanyaan Bapak itu tentang LH ya. Tadi yang disinggung oleh Pak Denny itu. LH itu lingkungan hidup ya. Jadi Bapak Ibu semua, saya ingin menanggapi berkaitan yang disampaikan oleh Pak Dendra. Jadi UKL, UPL itu ranahnya ke Kemen-LH, Pak. Jadi Kemen-LH itu Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi pemantauan lingkungan hidup dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut, maka Bapak itu melakukan pengukuran misalnya kebisingan adalah acuannya adalah baku mutu, bukan NAB. Itu yang pertama ya, Pak. Kalau UKL UPL itu masuk ke LH lingkungan hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita berbicaranya adalah lingkungan kerja, maka Bapak terkait mengenai puskesmas ada Permenkes nomor 52 tahun 2018 ya. Ini yang kemarin banyak Fasiankes itu menjadi kebingungan. Saya sering menjadi narasumber memberikan pemahaman kepada mereka puskesmas atau berkaitan mengenai pelayanan kesehatan. Yaitu tentang apa? Di Permenkes 52 tahun 2018 itu tentang A3 fasilitas pelayanan kesehatan. Perlu saya pertegas lagi untuk Bapak Ibu semua. Jadi ada Permenkes nomor 52 tahun 2018 tentang A3 fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, di sana diatur ketika Bapak Ibu ngomonginnya berbicara mengenai pengukurannya di dalam puskesmas, itu biasanya ada namanya akreditasi puskesmas gitu ya. Sekali lagi, kalau di rumah sakit, akreditasi rumah sakit menggunakan ARS gitu ya. Nah, di puskesmas juga ada namanya akreditasi rumah sakit. Nah, aspek K3 masuk juga di dalam akreditasi puskesmasnya, Bapak. Jadi, tempo lalu ada salah satu dinas kesehatan di Magelang, Jawa Tengah, dan beberapa puskesmas itu dikumpulin jadi satu. Saya menjadi narasumber untuk memberikan pencerahan kepada mereka. Apa saja yang harus kami siapkan tentang K3 di puskesmas itu atau di pelayanan kesehatan itu gitu ya. Maka saya sampaikan standarnya adalah ini Bu, minimnya adalah ini, acuannya adalah Permenkes 52 tahun 2018. Saya kira seperti itu Pak Dendra tadi agak lupa saya namanya siapa, berkaitan mengenai hal tersebut. Jadi ketika K3 puskesmas atau K3 fasilitas pelayanan kesehatan, kita akan merujuk ke Permenkes 52 tahun 2018, poin-poinnya apa saja di sana. Kemudian berkaitan pertanyaan Bapak, UKL, UPL itu adalah LHK. LHK adalah pemantauannya lingkungan. Ngomongnya kebisingannya lingkungan ketika kita meng-hire konsultan, nggak apa-apa Pak. Saya kadang-kadang juga membantu para itu. Saya kira seperti itu Pak Denny. Bisa menjawab mungkin Pak Dendra tadi.
Masih mute Pak Denny. Oke, gitu ya Pak ya, bukan ke Kemenaker tapi ke Kemen LH. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya dari Pak Widya Anas. Silakan Pak Widya. Selamat siang Pak. Selamat siang, selamat pagi Pak Widya. Pak Azam sama Pak. Ada 2 pertanyaan nanti Pak. Pertanyaan yang pertama itu tadi saya di kolom chat tapi nggak dibaca ya. Terus yang pertama yang kedua, tadi kan Pak Azam menjelaskan bahasanya terkait dengan faktor getaran Pak ya. Getaran bahasanya untuk teknik pengukuran itu kan tadi Pak Azam jelasinnya itu untuk alat ukurnya atau bisa disebut dengan vibration meter ya, itu tidak harus kalau ditaruh di alat itu salah, harus ditempel di orangnya. Nah, sedangkan saya pernah baca literatur atau pernah mengikuti pelatihan itu, bahwasanya teknik pengukuran itu kan sesuai dengan SNI 7186/2009 itu kan terkait whole body vibration itu kan alat ukurnya, vibration meternya itu diletakkan di sebuah alatnya dan orangnya duduk di atas alat. Nah itu. Nah, saya pengen penjelasan aja Pak yang tadi yang Pak Azam tadi jelaskan itu terkait teknik pengukuran getaran sesuai dengan SNI apa Pak ya? Karena itu kan banyak ini ya teknik-teknik pengukuran getaran. Itu yang pertama. Terus yang kedua, pertanyaan tadi sudah saya taruh di kolom chat, tapi saya bacakan lagi ya. Terkait dengan pengendalian bahaya jika di sebuah perusahaan catering terkait dengan lingkungan kerja itu metode pengendaliannya seperti apa Pak? Supaya lingkungan kerjanya tercipta yang aman serta produknya baik. Ini saya bicara dengan produk yang dihasilkan yaitu makanan. Seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Widya. Silakan Pak Azam terkait dengan tadi. Oke. Kemudian yang kedua, lingkungan kerja di mesin. siap ya. Yang pertama saya ingin menanggapi pertanyaan dari Bapak itu. Nah, gitu ya, berkaitan Suaranya, mohon maaf Pak Azam, suaranya masih kurang jelas. Ya. Pak Widya, Pak Widya berkaitan mengenai pertanyaan Bapak tentang yang teknik pengukuran. Jadi di dalam lab, jadi ada namanya laboratorium terakreditasikan 17025 dan biasanya adalah menggunakan metode acuannya adalah SNI. Betul yang disampaikan oleh Pak Widya bahwasanya ketika kita melakukan pengukuran mulai dari vibration, kemudian dari kebisingan, dari iklim kerja dan lain sebagainya, itu kita biasanya mengacu kepada SNI. Ya, itu pada SNI. Nah, di dalam SNI semuanya itu kita ngacu ke sana. Ada standar nasional Indonesia SNI nomor sekian tahun sekian, biasanya kan ada seperti itu. Nah, di dalam salah satu contohnya tentang vibration ataupun tentang getaran, yang ingin saya sampaikan adalah ketika di SNI tersebut, jadi vibration kan ada dua, ada hand arm vibration sama whole body vibration gitu ya. Ada getaran seluruh badan, ada getaran getaran tangan atau lengan tangan di sana, ada dua. Nah, ketika ada sebuah mesin bergerak, kemudian Bapak Ibu tuh di dalam SNI mengacu ke SNI-nya. Misalnya ini mesinnya seperti ini Bapak ya. Yang saya sampaikan ini adalah ada gitu kan, ada kasus orang yang melakukan pengukuran gitu. Ini mesin gitu kan. Kemudian ini mesin. Kemudian yang menghasilkan getarannya, orangnya tuh nggak bekerja di sini, ini yang diukur. Ya. Jadi ketika saya berikan contoh di dalam SNI ataupun di dalam sebuah standar pengukuran, ketika ini adalah mesin dan salah satu contoh misalkan ada driver lah ya, ada driver yang menghasilkan sebuah getaran. Misalkan ada mesin, driver kan terpapar getaran, gudug terus gitu ya. Kemudian maka mesin di situ misalkan di mesin mobilnya atau jok mobil gitu ya, ada jok mobil di sana. Maka bagaimana pengukuran getarannya? Maka pengukuran getaran ketika ini jok mobil, ini pekerja, maka alatnya ditaruh sini Bapak. Kemudian didudukin, itu cara pengukurannya.
pada prinsipnya itu ketika ngomongnya adalah seluruh badan. Pada prinsipnya ketika kita getarannya pengukurannya di lengan, tangan atau lengan, maka alat tersebut ditempel di tangan lengannya. Jangan ditaruh di mesinnya yang tidak ada kaitannya dengan pekerjanya. Itu di dalam sebuah standar mengatur berkaitan mengenai pengukuran teknik vibration meternya. Itu jawaban pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua, saya ingin menanggapi. Pertanyaan kedua ini terkait dengan ini mungkin ada hubungannya nanti ke ISO 22000 juga Ya, nih, Pak. safety ya. Ya, silakan. Bagaimana cara melakukan teknik pengendalian bahaya di perusahaan catering? Banyak ya. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Bapak, pada prinsipnya paling sederhana paling kita bisa lakukan untuk menerapkan K3 di industri catering, entah itu rumahan, atau industri, atau sebuah perusahaan besar, maka yang paling utama adalah Bapak Ibu melakukan manajemen risiko K3 atau hierarkisi. Pasti itu akan semua tercover. Itu yang pertama. Ketika itu sudah tercover semua, maka kita lihat risiko yang paling tinggi, paling rendah itu mana. Maka ketika risikonya tersebut sedang ataupun tinggi, maka perlu kita lakukan pengendaliannya di sana. Dengan cara apa? Kita lihat kasusnya, Pak. Kita tidak bisa membayangkan. Misalkan ketika di situ ada potensial logam, misalkan ada staples dan sebagainya. Bagaimana dengan kualitas makanannya? Maka kita ngomongnya adalah HACCP, Pak. Ya, Hazard Analytical Critical Control Point di sana. GMP, Good Manufacturing Process, GMP gitu ya. Atau terkait mengenai food safety, ISO 22000 di sana. Jadi bagaimana kualitas, bagaimana keamanan pangan yang ada di sana. Ya. Itu poinnya secara garis. Tapi ketika kita ngomongnya adalah berbicaranya K3, bagaimana kita melindungi para juru masak, para koki, para karyawan yang ada bekerja di sana. Oh, karyawan di sana terpapar apa? Lingkungan kerjanya, dapurnya itu panas sekali, Pak. Gitu. Jadi apa? Orang tersebut selalu berkeringat dan stresnya tuh tinggi. Bagaimana cara pengendaliannya? Nah, saya berikan contoh ya, Pak. Ketika ada dapur ataupun tempat kerjanya di sana adalah panas, maka kita lakukan pengendalian dengan cara apa? Yang pertama, kita buat desain ventilasinya, Bapak Ibu. Misalkan menggunakan tungku ataupun ada asap. Kemudian apa? Kita buat desain ventilasinya. Ruangan tersebut kita desain agar apa? Sirkulasi udara itu bisa berjalan dengan baik. Dengan cara apa? Kita buat local ventilation ataupun general ventilation di sana. Ketika itu tidak bisa kita lakukan atau kita buat dengan cara ya ventilasi buatan dengan cara apa? Pendingin ruangan, saya misalkan atau lain sebagainya. Kemudian kita lakukan pengukuran menggunakan ISBB atau QSTM biasanya. Gunakan. Bagaimana sih heat stress di sana? Oh, ternyata heat stressnya adalah sedang. Maka kita lakukan pengendalian ke personalnya dengan cara apa? Perbanyak minumnya misalkan agar tidak terjadi dehidrasi dengan catatan dicampur dengan garam. Tujuannya apa? Mengganti elektrolit yang keluar. Kalau orang berkeringat itu sebenarnya elektrolitnya banyak sekali berkeluar Bapak Ibu, dehidrasi di sana. Elektrolitnya itu berkurang di sana. Maka dengan cara apa? Salah satunya di dalam satu gelas air itu sekitar 200 cc itu ditambah 0,1 NaCl-nya. Tujuannya apa? Mengganti elektrolit yang keluar dengan cara garam itu sendiri. Bisa juga dengan cara minum buah sweat. Saya kira seperti itu, Pak Denny. Oke, jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu harus membedakan ya, kalau mau melakukan pengendalian terhadap para pekerja, kita menggunakan nilai ambang batas. Jadi Kemenaker yang ngatur. Kalau mau melindungi lingkungan yang ada di sekitar, di luar dari pagar pabrik kita, itu menggunakan Kemenlh yang mengatur. Termasuk juga kalau mau pengendalian terhadap produk, khususnya makanan, Bapak Ibu semua bisa menggunakan ISO 22000. Nah, jadi gitu Bapak Ibu semua harus membedakan, nggak bisa langsung dicampur semua gitu ya Pak Azam ya. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya dari banyak sekali pertanyaannya ya. Itu ya, nanti kita pilih dulu aja, kita pilih. Perasaan saya sudah banyak sekali menjawab pertanyaan. Dari Pak Yudiana Hadiat. Nah, ini katanya kalau misalkan kadar debu atau logam berat dalam tubuh pekerja itu sudah melebihi nilai ambang batas ya, atau melebihi ambang batas, apa yang harus dilakukan nih Pak? Ini agak sedikit menyimpang nih. Ini ngomongin soal MCU nih. Banyak juga yang nanti tadi yang nanya MCU nih. Oke, kadar debu.
Kalau debu atau logam beratnya Pak Denny? Kadar debu atau logam berat. Oh, atau logam berat. Baik. Jadi, baik, terima kasih. Berkaitan dengan kadar debu, seperti yang saya sampaikan di awal, pada prinsipnya kita melakukan hierarki pengendalian, Ibu Bapak semua ya. Dari ESRA tadi, dan ESRA tersebut dikembangkan, diaplikasikan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Ketika ada kadar debu itu pengukuran kadar debu ada 3 macam loh ya. Kalian perlu ketahui Bapak Ibu semua. Ada TSP, Total Suspended Particulate. Ada PM10, ada PM2,5. Nah, ini nih harus tahu juga ya. Jadi termasuk kadar debu yang mana ini gitu. Saya pernah ke salah satu perusahaan semen di Indonesia dan ternama di Indonesia, semen Indonesia sekarang ya, di Tuban itu. Saya diminta untuk konsultasi di sana. Singkat cerita, Pak, di tempat kami kadar debunya tuh tinggi sekali Pak, TSP, kadar debu totalnya. Oke, ketika kadar debunya itu total, TSP-nya itu tinggi, bagaimana cara pengendaliannya? Saya sederhanakan, Pak, gunakan prinsip hierarki pengendalian ESRA tersebut, Pak. Dan kita lakukan pengendalian secara dengan aplikasi yang di lapangan. Dengan cara apa? Ketika kita tidak bisa eliminasi dan substitusi, maka kita masuk ke dalam rekayasa teknisnya. Dengan cara apa? Kita buat ventilation-nya, exhaust-nya, Bapak Ibu semua. Nah, itu. Jadi bagaimana debu yang ada di tempat kerja Bapak Ibu nanti bisa disedot. Gitu. Itu yang pertama. Cara desain rekayasa teknisnya. Beda lagi kasusnya, Pak. Ketika saya ke perusahaan tekstil BUMN di Indonesia itu, debu kapas, spesifik lagi, bukan TSP lagi. Maka di situ debunya partikelnya kecil, PM2,5. Saya spesifik itu. Maka apa? Kita akan bisa lihat ketika ukuran debu itu sangat mempengaruhi terhadap kesehatan para pekerja masuk ke dalam paru-paru. Ketika TSP, maka debu tersebut akan tersaring di rambut-rambut hidung manusia. Ya, saya sampaikan sekali lagi loh. Karena ukuran mikronnya partikulat tersebut akan menyangkut di dalam hidung manusia, di rambut-rambutnya. Itu salah satu kenapa kita sarankan bernafas menggunakan hidung, bukan menggunakan mulut gitu ya. Yang kedua, ketika ukuran debunya 2,5 PM 2,5, maka ukuran debu tersebut sudah sangat kecil. Maka ketika dihirup dengan hidup, maka itu akan lolos. Bahkan sampai akan masuk ke dalam alveolus dan alveolusnya di dalam paru-paru. Komponen yang paling kecil, paling dalam di sana. Dampaknya apa? Ketika sudah masuk ke dalam alveolus di sana, terjadi pengendapan debu-debu di sana, Bapak Ibu semua, maka akan terjadi beberapa potensi resiko kesehatan pada manusianya. Maka biasa disebut dengan HRA, Health Risk Assessment-nya lebih spesifik lagi, dampaknya seperti apa. Itulah orang-orang yang spesifikasi di bidang industrial hygiene, di bidang kesehatan. Yang pertama, ketika terjadi penumpukan debu yang banyak di dalam alveolus, misalkan akan terjadi apa? Gangguan fungsi paru, bisa terjadi restriksi atau obstruksi, itu yang paling sederhana. Yang kedua, maka akan terjadi apa? Bisa terjadi penimbunan debu yang secara terus-menerus dan lain sebagainya. Dampaknya bisa menyebabkan sebuah kanker, Bapak Ibu. Fatalnya bisa menyebabkan kanker. Beda lagi debunya ketika debunya lebih spesifik lagi. Saya berikan contoh. Mungkin Bapak Ibu di pemberitaan sering mendengar kata Gunung Merapi meletus, gitu, erupsi dan lain sebagainya, gitu ya. Apalagi Gunung Merapi di Jogja, gitu ya, ikonnya ya. Saya berikan contoh. Ketika ada Gunung Merapi meletus, wah, itu mengeluarkan sebuah debu, dan debunya itu biasanya banyak sekali. Saya perlu sampaikan sama Bapak Ibu semua. Di dalam kandungan debu Merapi, bukan hanya debu total saja, akan tetapi ada debu-debu kecil sekali. Namanya debu silika, Bapak Ibu semua. Partikulatnya adalah debu silika. Dan itu alami dari letusan Gunung Merapi. Dampaknya apa? Ukuran debu silikanya itu lebih kecil, misalkan lebih dari 2,5 atau sekitar PM 2,5 Bapak Ibu. Dampaknya apa? Ketika Bapak Ibu terpapar debu silika secara terus-menerus, bla bla bla, dan masuk ke dalam paru-paru, masuk ke dalam alveolusnya, maka itu akan menyebabkan sebuah PAK namanya, penyakit akibat kerja yang dinamakan dengan silikosis, penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh debu silika. Begitu pula debu asbes, ya, debu apalagi debu asbes, kemudian terkait dengan debu kaspas, ada namanya bisinosis, ada namanya asbesitosis, dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam penyakit akibat kerja. Saya kira itu sangat menjawab detail sekali, Pak Denny. Oke, ada
pertanyaan banyak dari Pak Eko Pangestu Wibisono. Pak Eko, kami persilakan langsung bertanya saja dengan pembicara kita. Dipilih saja Pak yang menjadi prioritas pertanyaan Bapak yang mana. Karena pertanyaan Bapak banyak banget nih Pak. Silakan Pak Eko. Halo, selamat siang Pak. Pak Azam. Ya. Selamat siang Pak Eko. Masuk Pak Eko. Siap Pak. Terima kasih Pak atas paparannya Pak. Menarik sekali Pak materinya Pak yang sampaikan. Saya izin bertanya Pak ya. Saya ingin tahu Pak. Saya ingin tahu terkait standar atau pedoman untuk beberapa indeks polusi suara seperti traffic noise index, noise pollution level, atau the average sound level atau DL. Seperti apa Pak ya itu ya Pak panduannya Pak ya, atau gold standarnya Pak ya? Terima kasih Pak. Wah, yang pertama basicnya Bapak itu harus baca, ada namanya bukunya Barbara, namanya Fundamental of Industrial Hygiene gitu. Jadi nanti situ akan paham konsepnya. Yang kedua, Bapak mungkin bisa mengacu ke aturannya ke punyanya ACGI Pak. Terkait mengenai physical hazard. Di situ nanti akan diatur mengenai indeksnya, terkait mengenai traffic noise-nya dan lain sebagainya. Dan berbicara mengenai hal tersebut, itu kan sebenarnya ranahnya ke ranah-ranah yang sudah ekspertis banget ya. Kalau bisa dibilang SKI-nya level utama atau masuk ke dalam CIH, Center of Industrial Hygiene gitu. Dan itu sudah expert sekali gitu. Nah, ini pertanyaannya bukan main-main Pak Denny itu. Sepertinya praktisi tambang atau migas yang sudah menggeluti banyak pengalaman Pak Eko ini. Nah, kemudian ketika Bapak acuannya atau standarnya adalah biasanya mengacu ke itu Pak, ke ACGIH gitu. Kemudian berkaitan mengenai indeks, ketika kita berbicara mengenai indeks, itu adalah levelnya ke level ilmiah, dan itu riset Pak ya. Maka ada sebuah semacam riset yang dilakukan berkaitan mengenai yang disampaikan oleh Bapak tadi, misalkan indeks tentang suara, traffic, dan lain sebagainya, itu memang dilakukan secara riset, secara terus-menerus, kemudian dijadikan sebuah standar. Nah, itu biasanya masuk ke dalam sebuah penelitian-penelitian. Pertanyaan dari Pak Denny, berapa indeksnya dan semua? Saya nggak hafal Pak, kalau itu ya. Mungkin kita bisa cari bersama gitu kan, kalau berhubungan dengan indeks-indeks itu, karena kita ngomonginnya bukan NAB gitu kan, ataupun, dan di Indonesia itu tidak ada. Saya sampaikan lagi kepada Denny dan Bapak Ibu ya, di Indonesia tidak ada yang mengatur tentang indeks-indeks itu. Termasuk berkaitan dengan indeks heat stress Bapak Ibu. Di Indonesia belum ada. Adanya NAB-nya itu. Tapi ketika di internasional ada namanya heat stress index. Nah, itu saya tahu detailnya gitu. Tapi berkaitan dengan kebisingan itu harus saya gali lagi, risetnya, penelitiannya, kemudian muncullah sebuah indeks. Kalau ditanya jumlahnya berapa, indeksnya berapa, saya belum tahu Pak Eko. Seperti itu Pak Eko, mohon maaf. Oke. Silakan Mas Randy, kita sudah di penghujung acara, kita masuk ke session closing. Halo Mas Randy. Ya, halo Pak. Oke, baiklah teman-teman semua, kita sudah di penghujung acara. Sebelum kita tutup, mungkin kita ingin mendengar terlebih dahulu closing statement dari pembicara kita, Pak Azam, yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Saya persilakan Pak Azam. Closing statement-nya apa ya? Oke. Jadi Bapak Ibu semua, di bulan Ramadan ini gitu, kita bisa bertemu alhamdulillah pada kesempatan kali ini gitu. Saya pribadi saya sangat berterima kasih kepada Media Tama gitu. Meskipun bukan PCK 31 yang meminta saya untuk jadi narasumber, tapi saya senang sekali ketika mengisi di bulan Ramadan. Senang sekali mengisi di bulan Ramadan, apalagi ini gratis gitu ya. Jadi saya bisa berbagi ilmu, menebar manfaat berkaitan mengenai industrial hygiene kepada para orang-orang atau para praktisi atau fresh graduate atau Bapak Ibu lainnya yang menekuni di bidang K3 ya. Inti yang ingin saya sampaikan di sini adalah ketika Bapak Ibu melakukan proses industrial hygiene, ketika Bapak Ibu belajar tentang K3 itu bukan hanya tentang kecelakaan kerja, Ibu Bapak semua, yang itu nampak dan terlihat. K3 itu sangat luas dan salah satunya adalah industrial hygiene. Di dalam industrial hygiene kita akan bisa melihat kira-kira potensi bahaya apa yang berada di lingkungan sekitar kita. Sehingga kita akan melihat apa dampak kesehatan terhadap kita ketika kita tidak melakukan pengendalian dengan cara 4 tahapan tadi. Mulai dari antisipasi, rekognisi, evaluasi, dan pengendalian. Dan ada 5 upaya, yaitu pencegahan dari preventif, kemudian ada promotif, preventif,
kemudian ada kuratif, dan ada satu lagi adalah rehabilitasi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, kepada Pak Randy, kepada Media Tama sebagai penyelenggara gitu. Saya kira saya izin mohon maaf sekali ketika banyak kesalahan atau yang disampaikan tidak berkenan kepada Bapak Ibu semua. Semoga ini menjadi manfaat, menebar manfaat untuk Indonesia, untuk kemajuan K3 Indonesia. Sekian dari saya, Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaannya instruktur untuk berbagi ilmu, sharing-sharing terkait dengan topik pada pagi hari ini. Kami doakan semoga Pak Azam diberikan keselamatan, kesehatan, diberikan rezeki berkah, limpah, dan kebahagiaan. Amin. Oke, bagi teman-teman semua yang sudah mengikuti webinar ini dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat di tempat kerja Bapak Ibu semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya Randy sebagai host. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di webinar Media Tama berikutnya. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, terima kasih Pak CEO. Saya izin live.